Aku secara tak terduga bergabung dengan grup obrolan penjelajah waktu, dan kupikir aku akan mendapatkan jimat emas dan mencapai puncak kehidupan. Namun, kecelakaan terjadi. Aku terkejut menemukan bahwa 60 dari 67 anggota grup memiliki avatar abu-abu. Dan informasi obrolan dari anggota lama di grup itu bahkan membuatku merinding. Apakah dua orang malang lainnya datang? Sungguh menyedihkan, aku tidak tahu apakah kedua orang ini bisa bertahan hidup. Sulit. Tidak ada satupun dari 10 pendatang baru terakhir yang selamat. Sungguh tragis, kata anggota lama di grup. Melihat isi obrolan di grup obrolan, aku sedikit bingung. Apa maksud perkataan ini? Mungkinkah grup ini sering mengalami kematian? Tepat ketika aku hendak berbicara, pendatang baru lainnya berbicara lebih dulu. Para senior penjelajah waktu, apa yang kalian maksud dengan 10 pendatang baru terakhir semuanya mati? Mungkinkah grup ini memiliki jebakan? Hehe, cepat sekali mengerti. Mengetahui bahwa ini adalah grup obrolan penjelajah waktu, jadi kalian memanggil kami senior penjelajah waktu. Seperti yang kau katakan. Grup ini memang memiliki jebakan, dan itu adalah jebakan besar, jawab Zhang Hu. Melalui angka di belakang nama, kau dapat mengetahui urutan bergabung grup kami. Lalu kalian lihat daftar anggota grup. Berapa banyak orang yang tersisa? Zhang Hu melanjutkan. Begitu Zhang Hu mengatakan ini, aku dengan cepat melihat daftar grup, dan kemudian melihat jumlah yang membuat kulit kepalaku mati rasa. Anggota grup 67 dari 7. Serangkaian avatar hitam dan mayat. Bukankah ini berarti total 65 anggota grup telah bergabung sebelumnya? Sekarang hanya 5 yang selamat. Tingkat kematian ini sangat keterlaluan. Untuk sesaat, aku merasa mati rasa. Emosi ketakutan mulai tumbuh dengan liar. Kupikir jimat emas telah datang, tetapi siapa sangka itu sebenarnya adalah jimat pencabut nyawa. Aku bertanya dengan ketakutan, apakah aku masih bisa keluar dari grup sekarang? Hehe. Tidak bisa. Begitu kau bergabung dengan grup, tidak ada jalan untuk kembali. Menurutku, daripada merasa takut, lebih baik mempersiapkan diri untuk perjalanan waktu setengah jam lagi. Dengan begitu, tingkat kelangsungan hidup kalian mungkin sedikit lebih tinggi. Zhang Hu menyarankan. Tentu saja, hanya sedikit. Mengapa kau mengatakan itu? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah perjalanan waktu yang kalian bayangkan adalah perjalanan jiwa dengan keluarga yang baik? Atau paling tidak, ini adalah awal klasik anak yatim piatu, kan? Bukankah begitu? Aku tertegun. Hehe, tentu saja tidak. Permulaan yang sebenarnya adalah ini. Grup obrolan secara acak memilih dunia dan membuangmu ke sana. Dengan kata lain, identitasmu benar-benar acak. Zhang Hu menjelaskan bahwa di mata orang-orang di dunia lain, kamu hanyalah orang asing berpakaian aneh, bahkan dengan bahasa yang berbeda. Kamu pasti tahu apa konsekuensinya. Ekspresiku berkedut, dan aku menjadi semakin ketakutan. Apakah kamu pikir ini yang paling berbahaya? Tidak, kamu tidak bisa menganggap dirimu sebagai monster. Tentu saja, jika beruntung, kamu mungkin dianggap sebagai guru, tetapi meskipun begitu, apakah kamu bisa bertahan hidup atau tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan dan keberuntunganmu. Aku benar-benar mati rasa. Dulu, saat membaca novel, aku mendambakan perjalanan waktu, tetapi perjalanan waktu yang sebenarnya terlalu buruk. Menurut orang ini, aku juga bisa mengerti mengapa tingkat kematian para pendatang baru begitu tinggi. Liu Mei, jangan menakut-nakuti mereka. Sebenarnya, setiap pendatang baru setelah melakukan perjalanan waktu akan secara acak mendapatkan Golden Finger mereka sendiri. Meskipun Golden Finger bukanlah tulang naga Long Aotian, setidaknya ada sedikit bantuan. Seseorang menyela. Benarkah? Itu bagus sekali. Baiklah, semua yang harus kukatakan sudah kukatakan, hanya tersisa sedikit waktu. Aku menyarankan kalian untuk segera mengganti pakaian dan sepatu yang nyaman untuk berolahraga, dan pada saat yang sama, belilah sebanyak mungkin biskuit kompresi dan air mineral. Tentu saja, jika memungkinkan dalam waktu setengah jam. Mempersiapkan pakaian pelindung dan senjata adalah yang terbaik. Liu Mei memberikan saran. Terima kasih atas pengingat dari para senior. Aku akan pergi menyiapkan makanan dan minuman sekarang, terima kasih. Setelah mengatakan ini, aku segera mengganti pakaian dan sepatu, lalu menyeret koper ke toko serba ada di bawah dan berbelanja gila-gilaan. Akhirnya, di bawah tatapan aneh dari staf toko serba ada, aku memenuhi seluruh koper. Sesampainya di rumah, aku mengatur pakaian, sepatu, dan celana yang bisa dipakai, dan memasukkannya ke dalam tasku. Waktunya terlalu singkat, tidak banyak yang kubeli. Aku melihat koper dan tasku dan tersenyum pahit. Jika memungkinkan, aku ingin menyiapkan 4 set buku suci perjalanan waktu dan kentang. Dengan barang-barang ini, jika aku melakukan perjalanan ke dunia dengan latar belakang kuno, itu akan sangat menyenangkan. Ding, waktunya habis, perjalanan waktu dimulai. Saat aku merasa tak berdaya, suara mekanis dingin dari sistem terdengar, dan kemudian aku diselimuti oleh cahaya putih. Menghilang dalam sekejap, ketika aku membuka mata lagi, aku menemukan diriku berada di jalan berlumpur,
dikelilingi oleh banyak pohon hijau, dan kicauan burung di hutan sangat merdu. Dan di depan sana terdapat sebuah desa dengan asap yang mengepul, membuatku merasa sedikit bersemangat. Beberapa detik kemudian, aku menarik napas dalam-dalam dan baru benar-benar sadar. Aku benar-benar telah melakukan perjalanan waktu. Namun, keberuntunganku tampaknya tidak buruk. Lokasi perjalananku sangat baik, bukan langit atau lautan. Bukan juga hutan belantara atau kota, melainkan di luar desa. Tidak ada yang memperhatikan kemunculanku yang tiba-tiba. Ini tidak diragukan lagi adalah awal yang relatif baik. Saat aku sedang berpikir, apakah aku harus pergi ke desa di depan untuk melihat situasinya? Nada notifikasi dari sistem grup obrolan tiba-tiba berbunyi, membuatku tertegun. Ding! Anggota grup Chen Kang telah meninggal. Wajahku penuh kebingungan, aku sedikit ragu apakah aku salah dengar. Chen Kang dan aku melakukan perjalanan waktu pada saat yang bersamaan, perbedaan waktu hampir tidak ada. Dengan kata lain, waktu perjalanan waktu keduanya mungkin sama. Aku baru saja melakukan perjalanan waktu sekitar 5 detik yang lalu, dan Chen Kang sudah meninggal. Ini terlalu keterlaluan, bukan? Saat ini, grup itu sangat ramai, membuatku sudah merasa bahwa pendatang baru kali ini juga akan sulit untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak menyangka dia akan mati dalam 5 detik, benar-benar memecahkan rekor kematian tercepat. Sial, terlalu menyedihkan. Aku tidak tahu di dunia mana dia melakukan perjalanan waktu, dan di mana lokasi awal perjalanannya. Dia bisa mati secepat ini. Kita akan tahu ini setelah pemutaran ulang kematian keluar. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan pendatang baru yang lain? Aku melihat grup obrolan dan terdiam. Bagus sekali. Ternyata ada pemutaran ulang kematian. Sistem grup obrolan ini benar-benar perhatian. Aku membalas bahwa aku melakukan perjalanan waktu ke tempat terpencil di hutan kecil. Di depan sana ada sebuah desa kecil. Kalau begitu, keberuntunganmu tidak buruk. Di antara semua awal anggota grup, kamu sudah bisa masuk dalam 10 besar. Pendatang baru, meskipun awalmu bagus, jangan terlalu ceroboh. Jika tidak, kamu juga akan mati. Seseorang mengingatkan, dulu ada anggota grup yang memiliki awal yang hampir sama denganmu. Dia tanpa rasa takut berlari ke desa. Akibatnya, desa itu adalah desa Goblin. Mereka langsung memanggangnya. Bisa dibilang dia mati sangat menyedihkan. Mendengar ini, anus kuku menegang. Astaga, sangat menyedihkan, dia benar-benar dipanggang dan dimakan oleh Goblin. Bahaya setelah melakukan perjalanan waktu ini. Benar-benar ada di mana-mana. Kak Liu Mei benar. Setelah melakukan perjalanan waktu, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan katakan Goblin, bahkan jika kamu bertemu makhluk yang penampilannya juga manusia. Kita juga tidak boleh ceroboh, karena contoh orang liar memakan orang juga tidak sedikit. Beberapa anggota grup terjebak dalam hal serupa ini. Sangat berbahaya, ya, pantas saja hanya sedikit yang selamat. Omong-omong, para master, bagaimana kalian bisa selamat? Aku sedikit penasaran. Bagaimana keadaan 5 anggota grup yang selamat ini sekarang? Tunggu, kalau dipikir-pikir, ada 5 anggota grup. Sepertinya ada 1 anggota grup yang belum muncul. Saat itu juga, aku tidak bisa menahan diri. Aku melirik daftar anggota grup dan menemukan Chai Yonglong di paling depan. Anggota grup pertama yang bergabung masih hidup sampai sekarang. Sungguh nyawa yang keras. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimanapun, anggota grup pertama tidak memiliki siapapun yang membimbing. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Kesulitannya bisa dibayangkan. Perlu diketahui bahwa sebelum aku melakukan perjalanan waktu, tidak ada para pendahulu penjelajah waktu ini. Jika dia tidak akan tahu perjalanan waktu. Ada begitu banyak seluk-beluk. Ternyata sangat berbahaya. Tiba-tiba, obrolan di grup menjadi ramai lagi. Aku melakukan perjalanan waktu ke planet mirip bumi yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari bumi. Di sana juga ada manusia. Teknologinya jauh lebih maju daripada manusia. Untungnya, aku melakukan perjalanan waktu ke gang kecil yang sepi. Meskipun sekarang juga malam, masalah sandang, pangan, dan papan bisa dibilang sudah teratasi. Aku melakukan perjalanan waktu ke dunia fantasi. Bisa dibilang jenis yang sangat beruntung. Lokasi perjalanannya adalah Akademik Ksatria. Ada yang berbagi karena dunia fantasi. Jadi sihir juga ada. Kemunculanku yang tiba-tiba tidak hanya tidak menakuti orang lain. Sebaliknya, itu membuat instruktur Akademik Ksatria tertarik. Ditambah lagi dengan apa yang aku dapatkan. Golden Finger juga lumayan. Jadi saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Akademik Ksatria. Anggota grup yang melakukan perjalanan waktu ke Akademik Ksatria melanjutkan, melakukan perjalanan waktu ke dunia latar belakang kuno. Sama seperti yang kubayangkan. Sama-sama melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno. Tapi bukan dunia biasa. Dunia ini memiliki seni bela diri. Saat ini aku sedang berusaha keras untuk berlatih seni bela diri. Tujuannya adalah setelah seni bela diri mencapai kesempurnaan, berkelana di dunia persilatan dan mendapatkan wanita cantik. Anggota grup yang melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno.
penuh dengan harapan. Keadaan semua orang cukup baik. Aku sedikit iri. Keempat senior penjelajah waktu ini, meskipun Chen Kang agak celaka, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Sudah lebih kuat dari banyak orang. Lagi pula, begitu banyak penjelajah waktu telah mati. Mereka yang bisa bertahan hidup cukup beruntung. Saya yakin. Namun, mendengarkan kata-kata para senior penjelajah waktu ini, tampaknya dunia yang dijelajahi setiap orang berbeda. Dunia seperti apa yang bisa dijelajahi juga tampaknya bergantung pada keberuntungan. Saya berbicara tentang hal ini lagi. Penjelajah waktu nomor 1, dunia apa yang dia jelajahi? Mengapa dia tidak muncul? Saya bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda mengatakan Cai Yonglong, dia telah melakukan perjalanan ke dunia fantasi. Menjadi murid dari sekte yang kuat, tidak punya waktu untuk bermain-main di grup. Seseorang menjawab. Lebih baik melatih lebih banyak selama waktu ini dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah dunia fantasi. Meskipun sangat indah, itu juga sangat berbahaya, jelas penjelajah waktu. Mendengar ini, saya menyatakan kepastian. Dunia fantasi memang berbahaya. Seseorang bisa mati jika tidak hati-hati. Namun, kekuatan dahsyat dunia fantasi, hutan bambu Fushan, yang dapat menghancurkan kota bintang dengan jentikan jari, juga membuat orang mendambakannya. Selain itu, dunia fantasi pada umumnya dapat mengejar umur panjang, yang lebih baik daripada banyak dunia. Tentu saja, yang terbaik untuk umur panjang adalah dunia keabadian, saya menambahkan. Pada saat ini, nada notifikasi sistem grup berbunyi. Ding putaran kematian anggota grup, Chen Kang, telah direkam. Anggota grup dapat mengklik untuk melihat dan belajar dari pelajaran. Tatapanku agak halus. Namun, saya tidak banyak mengeluh. Saya diam-diam mengklik masuk. Sebuah layar virtual muncul. Chen Kang di layar tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia berada di rumah tua pedesaan sebelum perjalanan waktu. Seperti saya, dia menyiapkan banyak hal sebelum melakukan perjalanan waktu. Di antara mereka, dia juga menyiapkan banyak benih tanaman, buah-buahan dan sayuran. Jelas, Chen Kang ini. Dia juga telah membaca banyak novel online. Kemudian perjalanan waktu dimulai. Chen Kang setelah perjalanan waktu muncul langsung di jalan yang bobrok. Dari sudut pandang Tuhan, ada sejumlah besar monster yang berkeliaran di jalan ini. Penampilan monster ini, saya menggambarkannya dengan sangat tepat, yaitu zombie. Dan di depan Chen Kang, ada zombie mutan dengan tinggi mencapai 4 meter. Saat Chen Kang muncul, zombie mutan menyadari Chen Kang dan langsung menangkapnya. Memakannya sekali gigit. Melihat adegan berdarah ini, wajahku menjadi pucat. Perutku juga terasa tidak nyaman. Chen Kang terlalu malang. Di grup obrolan, semua orang juga telah selesai menonton video tersebut. Satu persatu mulai mengeluh. Sungguh terlalu malang. Dia benar-benar langsung melakukan perjalanan waktu ke hadapan zombie mutan dan dimakan seperti kue. Inilah bahaya perjalanan waktu. Dunia dan lokasi perjalanan waktu benar-benar acak. Apakah akan mati atau tidak, sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jelas, keberuntungan pendatang baru, Chen Kang, tidak terlalu baik. Tapi sepertinya grup ini ingin mengumpulkan 10 orang hidup untuk membuka fungsi tugas grup. Entah berapa lama lagi. Terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Jalani saja hidup setiap hari. Jadi pendatang baru, berusahalah untuk bertahan hidup. Jangan seperti rekan-rekan penjelajah waktu lainnya yang begitu malang. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku tersenyum pahit. Meskipun perjalanan waktu tidak berakhir dengan kematian instan. Tapi ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, aku harus memastikan bahwa aku dapat dengan aman bertahan hidup untuk sementara waktu. Bahkan jika aku bertahan hidup, ketika tugas grup dibuka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Pendatang baru kali ini agak malang. Tiba-tiba sebuah pesan obrolan. Tiba-tiba muncul di grup obrolan, membuat semua orang di grup merasa bingung. Kemudian menjadi ramai. Orang hebat Cai Yonglong benar-benar muncul. Cepat bersujud dan menjilat. Kak Cai, bagaimana kamu punya waktu untuk muncul? Bukankah kamu sedang mempersiapkan kompetisi sekte dalam? Sudah pasti Kak Cai telah menyelesaikan pengasingannya dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak perlu banyak persiapan. Ini adalah rutinitas pamer Cai Yonglong. Skalaku terlalu kecil. Kali ini aku menerobos ke alam cermin kibawaan, dan juga telah melatih istana bawah tanah ke lapisan ke-8. Kekuatan tempurku langsung mengejar alam cermin bawaan kesempurnaan besar biasa. Untuk memenangkan kejuaraan, jangan bicara tentang kepastian 10%. 99% masih ada. Orang baik, orang hebat pamer benar-benar semakin mahir. Gadis kecil ini terkejut dan hanya bisa memujanya. Cai Yonglong melanjutkan. Ngomong-ngomong, pendatang baru, sudahkah kamu menerima jari emasmu? Daripada membuang-buang waktu di grup, lebih baik segera terima jari emasmu, lalu temukan tempat yang aman untuk berkembang secara diam-diam. Setelah perjalanan waktu, bahaya ada di mana-mana. Mungkin ketika kamu terganggu oleh obrolan, kamu akan dihisap oleh sesuatu yang aneh dan langsung mati.
Terima kasih Cai Ge atas pengingatnya, tetapi bagaimana cara mendapatkan jari emas? Di halaman fungsi grup obrolan. Cari opsi untuk mengekstrak jari emas, lalu pilih OK. Berdasarkan pengalaman saya, sebagian besar jari emas bersifat opsional, tetapi ada juga yang sangat bagus. Semoga berhasil. Terima kasih atas kata-kata baiknya, saya dengan penuh semangat membuka halaman fungsi grup obrolan. Dan segera melihat opsi, undian jari emas, dan memilih OK. Kemudian sebuah danau misterius muncul, dengan banyak botol hanyut di dalamnya. Ketika saya melihat adegan ini, hati saya sedikit tercerahkan. Di antara botol-botol hanyut ini, mungkin ada jari emas yang berbeda. Jari emas apa yang bisa dipilih? Semuanya tergantung pada keberuntungan dan visi Anda. Mana yang harus dipilih? Saya memilih botol hanyut secara acak. Selamat, Anda mendapatkan eksklusif. Jari emas, simulator kehidupan. Pada saat ini, suara prompt dari sistem grup obrolan juga berdering. Pada saat yang sama, sebuah layar biru muda juga muncul di depan mata saya. Dengan beberapa kata di atasnya, memperkenalkan fungsi simulator kehidupan. Fungsi simulator kehidupan 1. Pemain cepat dapat mensimulasikan sekali secara gratis setiap hari. Setelah simulasi selesai, jumlah simulasi akan disegarkan pada pukul 10 pagi. Fungsi 2. Menghabiskan makanan ringan dapat melakukan simulasi khusus, dan 100% akan mendapatkan hadiah simulasi. Pada saat yang sama, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan bakat simulasi sebelum simulasi dimulai. Namun, setiap simulasi khusus, jumlah makanan ringan yang dibutuhkan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah simulasi. Setelah melakukan simulasi khusus, keuntungan pemula dari simulasi gratis akan hilang. Setiap 10 hari hanya dapat mensimulasikan sekali secara gratis, dan jumlah simulasi dapat direset. Saya melihat pengantar fungsi simulator kehidupan, dan menunjukkan ekspresi terkejut, wow, ternyata simulator kehidupan. Jari emas semacam ini hanyalah jari emas yang ideal. Simulator dapat menghindari bahaya dan kematian melalui simulasi. Dan juga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan. Dengan simulator, kemampuan bertahan hidup saya pasti sangat kuat. Sekarang mari kita simulasikan apakah desa ini aman atau tidak. Saya melihat tidak jauh. Desa dengan asap mengepul, dan memilih untuk menggunakan simulator kehidupan. Simulasi kehidupan dimulai. Setelah berpikir, Anda memilih untuk pergi ke desa di depan. Anda terkejut menemukan bahwa bahasa penduduk desa sebenarnya adalah bahasa Mandarin standar. Kepala desa menanyai Anda siapa Anda dan mengapa Anda muncul di sini. Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang musafir, dan berharap penduduk desa dapat menerima Anda. Setelah berpikir, kepala desa memilih untuk menerima Anda. Anda sangat gembira. Mengeluarkan beberapa coklat, sebagai balasan kepada kepala desa dan yang lainnya, kepala desa dan yang lainnya mengambil makanan itu. Mereka tidak memilih untuk memakannya. Dengan gembira kamu menyadari apa yang dipikirkan kepala desa dan yang lainnya. Tahu bahwa mereka takut makanan itu beracun. Kamu tidak bisa menahan diri untuk memakannya terlebih dahulu. Melihat kamu makan, kepala desa dan yang lainnya baru merasa tenang dan memilih untuk makan. Tetapi ketika kepala desa memakan makanan ringan itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung mengatakan bahwa makanan itu beracun. Kamu langsung dipukuli sampai mati. Simulasi kali ini berakhir, sisa jumlah simulasi hari ini adalah 0. Aku melihat isi simulasi di layar virtual ini, aku benar-benar bingung. Ada apa ini? Penyebab kematian ini terlalu aneh. Aku dengan tulus mengeluarkan makanan ringan untuk membalas budi orang lain, meskipun orang mengira itu beracun. Kemudian dipukuli sampai mati di tempat. Ketika aku bingung, petunjuk dari grup obrolan muncul di benakku. Petunjuk bahwa seseorang sedang menandai, mention, aku. Setelah sadar aku mengeluarkan halaman grup obrolan. Ada apa? Pendatang baru mendapatkan Golden Finger. Apa? Biarkan semua orang melihatnya. Mungkinkah sama denganku? Mendapatkan Golden Finger, sampah dan langsung menutup diri. Golden Finger, itu tidak bisa dipaksakan. Lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Ini adalah balasan dariku, untungnya mendapatkan Golden Finger yang bagus. Kalau tidak, aku khawatir aku akan langsung mati. Bagaimana? Apa yang terjadi padamu? Bukankah sesuatu terjadi padamu? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Begitu aku mengatakan ini, grup itu langsung heboh. Wo Chao, jangan bilang kamu mendapatkan Golden Finger, curang seperti meramalkan masa depan? Mendengar perkataan pendatang baru, kemungkinan besar sudah tamat, iri sekali. Meramalkan masa depan, di antara Golden Finger yang sudah muncul saat ini, mungkin bisa masuk 3 besar. Keberuntungan pendatang baru cukup bagus, kemampuan bertahan hidup ini bisa dimaksimalkan. Omong-omong, masa depan apa yang kamu lihat? Melihat semua orang menganggap Golden Finger ku adalah meramalkan masa depan. Aku secara naluriah ingin menjelaskan Golden Finger ku. Bukan meramalkan masa depan, tetapi simulator kehidupan yang lebih abnormal, tetapi aku dengan cepat menjadi tenang. Meskipun aku payah, tapi setidaknya aku punya beberapa tahun pengalaman sosial, dan juga sudah membaca banyak novel. Aku sangat menyadari kebenaran bahwa kewaspadaan terhadap orang lain sangat penting.
jadi aku tidak menjelaskan. Aku secara sederhana menceritakan isi simulator. Kepala desa ini awalnya cukup baik. Mengapa tiba-tiba berubah wajah dan membunuh orang? Cek, pendatang baru benar-benar beruntung. Jika tidak membangkitkan kemampuan meramalkan masa depan, aku khawatir kamu akan benar-benar mati. Ya, perbedaan pandangan dunia itu fatal, jadi apa alasannya aku mendapatkannya? Sederhana, kamu pikir makanan ringan modern itu lezat, padahal tidak. Yang disebut makanan ringan modern penuh dengan aditif, pengawet, dan hal-hal berantakan lainnya. Bahkan bahannya pun disemprot pestisida. Dulu ada meme di internet tentang seorang penjelajah waktu sejati yang mengira membawa mie instan untuk dimakan kaisar akan membuatnya terpikat, tetapi ketika sampai pada bumbu, itu dianggap sebagai racun. Analogi Liu Mei cukup tepat, tetapi tidak sepenuhnya akurat. Orang biasa di zaman kuno mungkin tidak merasakan masalah apapun, tetapi jika itu adalah dunia dengan kekuatan luar biasa, mereka dapat dengan mudah merasakan. Apakah ada racun dalam apa yang mereka makan, bahkan keberadaan yang kuat dapat menilai sebelum mereka memakannya. Dua orang sebelumnya telah mengatakan itu secara komprehensif, jadi apakah kamu tahu di mana letak kesalahanmu? Pada saat yang sama, kita pada dasarnya dapat menilai dunia tempat kamu bepergian. Seharusnya bukan dunia biasa, tetapi dunia dengan kekuatan luar biasa. Kepala desa itu jelas bukan orang biasa. Setelah membaca pidato para senior penjelajah waktu, aku mati rasa. Ya ampun, bahaya ini benar-benar ada di mana-mana dan tak terhindarkan. Satu detail kecil tidak dilakukan dengan benar. Jari emasku hanya dapat digunakan sekali sehari dan diperbarui pada dini hari. Sekali sehari. Oke, sepertinya jari emas MU tidak sehebat yang kamu bayangkan. Tentu saja, meskipun demikian, itu lebih baik daripada banyak jari emas. Jika kamu berani, kamu bisa langsung menyerbu. Tentu saja, aku lebih menyarankan kamu untuk berhati-hati dan menunggu hingga tengah malam untuk menyegarkan jumlahnya. Liu Mei benar. Meskipun dalam keadaan normal kamu harus mengambil risiko, tetapi kamu memiliki jari emas untuk meramalkan masa depan, jadi kamu tidak perlu terlalu terburu-buru. Ngomong-ngomong, apakah kalian tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seseorang bermalam di hutan dan diserang oleh makhluk aneh? Bahkan jika itu tidak jauh dari desa, itu tidak aman, kan? Aku ingat pendatang baru nomor 36. Itu situasinya, karena aku ragu-ragu apakah akan masuk. Kemudian dia digigit serangga beracun dan langsung mati dengan tragis. Xiao Wu benar. Tidak aman untuk berada di luar. Nomor 36 meninggal dengan agak tragis. Jari emasnya jelas dapat dikatakan sebagai jari emas terkuat yang pernah muncul. Selama kamu membunuh orang, kamu bisa menjadi lebih kuat. Jika kamu bersembunyi dan berkembang, kamu pasti akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Jadi bepergian melalui waktu adalah hal yang terlalu berbahaya. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan super yang hebat, tanpa keberuntungan, semuanya akan sia-sia, kamu tetap akan mati. Sudah, jangan katakan lagi. Jika kalian terus berbicara seperti itu, aku merasa mental pendatang baru benar-benar akan hancur. Saat ini aku benar-benar bingung. Ya ampun, awalnya aku juga ingin menunggu simulasi. Landa muncul kembali sebelum masuk, ini akan lebih aman, tetapi sekarang sepertinya juga tidak aman. Bahaya ini benar-benar ada di mana-mana. Satu kecerobohan akan menyebabkan kematian. Untuk sementara waktu aku mendapatkan kehidupan kekuatan super yang hebat. Informasi simulator tentu saja tidak dapat diketahui secara instan. Novel yang pernah aku baca sebelumnya, protagonis yang mendapatkan sistem simulator dapat dengan mudah bertahan hidup, lalu dengan cepat bangkit dan mendominasi dunia. Aku sebelumnya juga merasa masa depanku cerah. Meskipun kematian di awal membuatku mengeluh, tetapi di dalam hati aku masih memiliki angan-angan. Sekarang sepertinya. Bahkan jika kamu mendapatkan kekuatan super yang kuat, merasa bangga juga tidak boleh. Kamu harus memperhatikan semua detail. Harus sangat hati-hati. Pendatang baru tidak berbicara. Sepertinya mentalnya benar-benar hancur. Kalian hanya menindas pendatang baru. Kita semua adalah jenis yang sama. Kita harus saling membantu. Wang Ping, berdasarkan deskripsi kamu sebelumnya, aku pikir orang-orang di desa ini sebenarnya cukup baik, kalau tidak mereka tidak akan membiarkanmu masuk desa. Jadi kamu bisa pergi ke desa. Tentu saja ini adalah penilaian pribadiku. Apakah kamu ingin pergi atau tidak, kamu harus membuat penilaian sendiri. Selanjutnya aku tidak melihat lelucon orang-orang di grup, tetapi berpikir serius. Memang sesuai dengan deskripsi simulator, orang-orang di desa ini sebenarnya cukup baik. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkanku masuk desa dan mengikuti kebiasaan. Alasan mengapa aku dibunuh, juga karena aku mengeluarkan makanan ringan. Dianggap sebagai racun, jika aku tidak melakukan ini, kemungkinan besar aku tidak akan mati. Tetapi aku juga merasa, aku harus sedikit bertahan, menunggu simulasi di pagi hari sebelum memilih. Apakah akan pergi atau tidak akan lebih aman? Aku tidak mungkin seberuntung nomor 36 itu. Tetapi orang lain akan mati, mengapa aku tidak mungkin mengalami kecelakaan? Aku Wang Ping hanyalah orang yang biasa-biasa saja, meskipun aku mendapat keberuntungan, mendapatkan simulator kehidupan. Kekuatan super seperti itu dan keberuntungan yang menyertainya tampak bagus,
Tetapi bagaimana dengan penjelajah waktu nomor 36 itu? Apakah dia tidak beruntung? Ayo pergi, aku menggigit bibir, membuat keputusan. Lalu aku menarik napas dalam-dalam, dengan langkah berat, berjalan menuju desa yang tidak jauh. Ketika saya tiba di pintu masuk desa, dua pria kekar berpakaian linen di pintu masuk desa memperhatikan saya dan langsung menggenggam tombak di tangan mereka. Dengan mata setajam silet, mereka menatapku dan berteriak pelan, "Berhenti segera, sebutkan nama dan asalmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Desa Cian mereka tidak begitu besar, semua orang sangat akrab. Dan aku adalah wajah baru yang berpakaian sangat aneh, belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat menilai sekilas bahwa aku berasal dari tempat lain, dan melalui sedikit wajah dan kulit pucat serta telapak tangan tanpa kapalan, mereka juga dapat menilai identitasku. Mungkin bukan orang biasa, mungkin orang kota dari luar dengan kehidupan yang sangat nyaman. Terakhir, mereka juga dapat melihat auraku yang sangat lemah. Bahkan anak-anak di desa mereka lebih kuat dariku, tampak seperti tubuh yang terkuras. Benar-benar kekuatan tempur yang lebih rendah dari sampahku. Inilah yang membuat mereka memberiku label tidak berbahaya. Tentu saja, meskipun aku tidak berbahaya, mereka tidak mungkin membiarkanku begitu saja memasuki desa. Nama saya Wang Ping, seorang wanita yang tidak sengaja tersesat di hutan ini. Melihat asap dari langit, saya berlari ke sini. Aku segera mengangkat kedua tanganku dan menjelaskan, "Tersesat di hutan? Bagaimana kamu berani masuk ke sini sendirian?" Kedua penduduk desa saling memandang dengan tatapan aneh. Aku bertemu ancaman. Pengawalku menahanku. Melihat keduanya curiga, otakku berputar cepat. Dan langsung mengerti masalahnya, aku menjelaskan sambil tersenyum pahit. "Begitu? Tidak heran kamu sendirian." Penduduk desa saling memandang, dan kemudian sedikit mempercayai perkataanku. Melihat keduanya tampaknya sedikit percaya, aku tidak bisa menahan diri untuk meminta, "Bolehkah saya tinggal di desa Anda untuk sementara waktu?" "Tentu saja. Saya tidak akan tinggal dengan cuma-cuma. Saya juga bisa membantu pekerjaan. Dan saya akan membalas desa Anda di masa depan. Ini bukan wewenang kami harus meminta izin kepala desa terlebih dahulu." "Tunggu sebentar, aku akan mencari kepala desa." Kedua penduduk desa berbicara satu demi satu. Setelah mengatakan ini, seorang penduduk desa langsung berlari menuju desa. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata dia berlari lebih dari 20 meter. Ini membuatku tercengang. Kecepatan ini mungkin sudah melampaui batas kemampuan manusia biasa. Selanjutnya, aku menunggu dengan sedikit cemas, berharap perkembangan selanjutnya akan berjalan lancar. Beberapa menit kemudian, penjaga desa membawa seorang lelaki tua berambut putih ke pintu masuk desa, meskipun lelaki tua itu tampak renta. Tetapi matanya berbinar. "Halo, nama saya Wang Ping, saya tidak sengaja datang ke sini. Mohon kepala desa menampung saya untuk sementara waktu, di kemudian hari pasti akan saya balas." Melihat kepala desa menatap dengan mata berbinar itu, aku merasakan tekanan, dan dengan cepat menangkupkan tangan dan berkata, "Hehe, desa kami ini jauh dari keramaian, jarang ada orang yang bisa datang ke sini. Kamu bisa datang ke sini dengan selamat. Bisa dibilang keberuntunganmu tidak buruk, menampungmu untuk sementara waktu, juga tidak ada salahnya." Kepala desa menatapku dengan penuh arti, dan tertawa berkata, "Terima kasih kepala desa." Melihat kepala desa setuju, hatiku juga merasa lega, dan sekali lagi menangkupkan tangan dengan penuh terima kasih. "Tidak perlu sungkan, ikutlah denganku, aku akan membawamu mencari tempat tinggal." Kepala desa mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju desa. Aku pun segera mengikuti. Setelah keduanya pergi, kedua penjaga desa saling pandang, dan bergumam. Anak ini memang lemah, tapi keberuntungannya benar-benar tidak buruk, sendirian melarikan diri di hutan Heifeng ini. Bahkan tidak dimakan oleh monster, atau digigit serangga beracun. Desa Cian mereka jarang dikunjungi orang luar, karena terletak di dalam hutan Heifeng, meskipun hanya bagian luarnya saja. Tapi bukan orang biasa bisa bertahan hidup di dalamnya. Di sini monster dan serangga beracun bisa ditemukan di mana saja. Jangan katakan seorang tuan muda kaya yang bahkan tidak sebanding dengan anak-anak di desa mereka. Bahkan beberapa pejuang yang kuat, jika tidak hati-hati, juga akan mati. Kepala desa membawaku berjalan di jalan desa. Menarik perhatian banyak penduduk desa. "Teman kecil, dari mana asalmu?" Orang tua ini sedikit banyak tahu tentang dunia luar. Saat ini kepala desa tiba-tiba bertanya padaku di sampingnya. Mendengar ini, aku secara naluriah ingin berbohong begitu saja, tetapi kemudian teringat. Lalu berkata, "Saya berasal dari kota Baihi, adalah tuan muda dari keluarga Wang di kota Baihi." Kata-kata ini tidak ada kebohongan sedikit pun, aku memang berasal dari kota Baihi. Hanya saja kota Baihi di bumi. Dan untuk tuan muda keluarga Wang juga tidak masalah, keluarga Wang tua saya hanya memiliki satu anak yaitu aku. Tidak masalah mengatakan tuan muda petani. Kota Baihe, kepala desa sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang kota Baihe ini.
Ini juga hal yang normal. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang dunia luar. Yang bisa dia ingat hanyalah kota-kota di atas tingkat kabupaten. Tempat-tempat seperti kota dan desa. Terlalu banyak di dinasti Daxia. Tidak mungkin baginya untuk memahami mereka satu persatu. Jika ada orang desa yang keluar di masa depan, aku akan memintanya untuk membawamu pergi dari sini. Kemudian kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, kepala desa." Mendengar ini, aku merasa lega. Masalah identitas dan asal-usul dianggap hampir terselesaikan. Baiklah, kamu tinggal di sini saja. Omong-omong, bantu orang tua ini menjaga anak. Saat berbicara, kepala desa juga berada di depan halaman yang sangat sederhana. Anak, aku menatap kepala desa dengan bingung. Ya, namanya Chi Feng. Orang tuanya meninggal karena perburuan. Karena kesedihan yang berlebihan, dia menjadi pendiam dan menghabiskan hari-harinya di dalam rumah. Kamu adalah orang dari dunia luar dan seharusnya seorang intelektual yang berpendidikan. Aku harap kamu dapat membantuku membimbing anak ini. Mendengar ini, aku mengangguk. Karena ini adalah permintaan kepala desa, maka aku secara alami akan melakukan yang terbaik. Keduanya membuka pagar dan masuk, lalu melihat seorang anak yang tampak berusia sekitar 8 tahun. Sedang duduk di kursi dengan linglung. Chi Feng, kakek membawakanmu tamu. Tinggallah di sini untuk beberapa waktu. Dia bisa menceritakan hal-hal dari dunia luar kepadamu. Baru kemudian Chi Feng sedikit bereaksi. Namun, Chi Feng dengan cepat menundukkan kepalanya. Dan berkata dengan suara serak, "Aku tidak ingin tahu tentang dunia luar. Aku hanya ingin ayah dan ibu kembali." Mendengar kata-kata ini, kepala desa tersenyum pahit. Anak ini terlalu keras kepala dan tidak peduli bagaimana mereka membujuknya. Saat ini, aku berpikir sejenak dan berkata, orang mati tidak bisa kembali. Namun, aku pernah mendengar bahwa seni bela diri dapat mencapai puncaknya. Dan dapat membalikan waktu seperti dewa dan membangkitkan orang. Jika kamu melatih seni bela diri hingga ekstrim, maka ada sedikit kemungkinan untuk membalikan waktu dan menghidupkan kembali orang tuamu. Kakak, apakah yang kamu katakan itu benar? Berlatih seni bela diri benar-benar dapat menghidupkan kembali orang tuaku? Saat ini, Chi Feng juga bereaksi dan menatapku dengan tatapan penuh harapan. Meskipun aku tidak dapat menjamin bahwa aku pasti dapat melakukannya, tetapi pasti ada harapan. Aku menjawab dengan sedikit tidak percaya diri. Bagaimana situasi dunia ini? Bagaimana sistem kultivasinya? Aku sama sekali tidak tahu. Mengatakan ini hanyalah karena terlalu banyak membaca novel. Namun, meskipun aku tidak percaya diri, anak itu tidak memiliki banyak pikiran. Chi Feng sangat mengingat satu hal, yaitu berlatih seni bela diri. Selama dia berlatih seni bela diri dengan putus asa, dia dapat menghidupkan kembali orang tuanya. Itu saja. Aku harus belajar dengan giat. Aku harus mencapai puncak seni bela diri. Bangkitkan orang tuaku. Chi Feng mengepalkan tinjunya, mata besarnya yang semula redup kembali bersinar. Matanya menjadi sangat bersemangat, seolah ada api yang membara. Aku melihat mata seperti itu. Aku bahkan curiga mataku bermasalah, dan benar-benar melihat kobaran api. Wang Ping. Terima kasih banyak kali ini. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Orang tua dan muda juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajarimu seni bela diri. Tentu saja, jika kamu ingin pergi. Aku juga akan meminta orang mengantarmu pulang. Melihat Chi Feng mendapatkan kembali semangat juangnya, dan bahkan menetapkan tujuan yang luar biasa. Kepala desa juga menunjukkan senyum lega dan berterima kasih padaku. Meskipun hampir mustahil bagi Chi Feng untuk mencapai puncak seni bela diri. Bahkan karena beberapa alasan, bahkan untuk menembus alam bawaan di atas ras mereka. Alam itu sesulit mendaki ke surga. Tetapi selama Chi Feng dapat memulihkan emosinya, itu sudah cukup. Setelah kepala desa pergi, Chi Feng menarikku dan berkata dengan wajah penuh harapan. Kakak, kamu dari dunia luar, cepat ceritakan padaku beberapa cerita tentang dunia luar. Mendengar ini, aku merasa sedikit malu. Lagi pula, aku bukan orang dari dunia ini, hanya seorang penjelajah waktu biasa. Suruh aku menceritakan kisah-kisah dunia luar. Ini pasti akan ketahuan. Begini, aku akan menceritakan sebuah kisah bernama Dou Po Chang Kiong. Aku berkata perlahan dengan senyum di sudut mulutku. Setelah berbicara, 1 jam berlalu. Chi Feng mendengarkan dengan mata berbinar, terpaku, sampai langit menjadi gelap. Aku berhenti ketika suara keributan besar datang dari luar. Kakak Wang Ping. Ada lagi? Apakah Xiao yang kembali ke kultivasi Douze? Chi Feng melihatku berhenti. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, hanya menunggu Xiao Yan untuk kembali ke kultivasi Douze. Biarkan semua orang terkejut, tetapi aku langsung berhenti. Dia merasa sedikit frustrasi. Tentu saja dia berhasil menembus Douze. Aku mengangguk. Ngomong-ngomong, Chi Feng, kebisingan di luar seharusnya dari desamu. Para pria yang berburu kembali. Aku melihat keluar dan berkata, ya. Tim berburu di desa umumnya berburu sekali setiap 3 hari, berangkat pagi. Kembali saat senja.
Chi Feng berkata dengan kagum, Chi Feng. Akhirnya kau bersedia keluar rumah ya? Maafkan paman, aku tidak melindungi orang tuamu dengan baik. Saat itulah seorang pria kekar memanggul pedang besar datang dan berkata dengan nada menyesal. Ini bukan salah paman Cihu, orang tuaku sendiri yang memilih untuk mengorbankan diri. Mereka adalah kebanggaan desa. Dan aku juga memutuskan untuk mencapai puncak tarian dan menghidupkan kembali orang tuaku. Chi Feng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah tegas. Cihu menghela napas dalam hati. Kalau begitu, berlatihlah menari dengan giat. Aku akan melatihmu dengan ketat. Kemudian Cihu melihat ke arah sampingmu, kamu Wang Ping, kan? Kepala desa sudah memberitahuku tentangmu. Chi Feng, terima kasih banyak. Di desa ini, akulah yang mengajari anak-anak menari. Jika kamu ingin berlatih menari, besok datanglah ke tempat latihan bersamaku dan bocah Chi Feng. Karena kakak Cihu berkata begitu, maka aku tidak akan sungkan. Tentu saja, jangan sungkan. Tapi kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Pelatihanku sangat keras. Kamu mungkin tidak tahan. Tentu saja, ada cairan obat dan daging monster untuk memulihkan diri. Kamu pasti tidak akan mati. Suatu hari, sebelum fajar menyingsing, aku terbangun karena suara ledakan. Sambil mengucek mata yang masih mengantuk, aku mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Chi Feng sedang berlatih tinju di halaman. Kakak Wang Ping, kamu bisa tidur lebih lama. Sekarang, waktu Paman Cihu mengajari kami menari. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Tidak apa-apa, karena sudah bangun, aku tidak mengantuk lagi. Lebih baik melihatmu berlatih tinju. Lewat tengah malam, jumlah simulasi simulator kehidupan. Tidak diragukan lagi sudah disegarkan. Aku berencana untuk melakukan simulasi baru. Ding simulasi dimulai. Dengan cepat, Wang Ping virtual muncul, mulai mengendarai dan mulai memunculkan huruf. Era Dajia, 1 Maret 480. Di bawah bimbingan Cihu, kamu melatih keputusan pemurnian tubuh dasar. Pelatihan ini sangat menyakitkan. Kamu hampir tidak bertahan. Tetapi di bawah dorongan Cihu, kamu menggertakkan gigi demi harga diri seorang pria dan berhasil melewatinya. 2 Maret, kamu terus berlatih. Kali ini lebih mudah. 5 Juni, kamu berlatih dengan tekun. Ditambah dengan nutrisi dari daging monster, kamu berhasil memasuki tahap awal alam pelatihan daging. Kamu sangat senang akan hal ini. 12 Juni, hanya satu orang dari tim berburu yang kembali dengan luka parah. Semua yang lain meninggal. Berita ini seperti petir di siang bolong, membuat semua orang di desa Ci hampir pingsan. Melalui pertanyaan, kamu mengetahui sebab dan akibatnya. Ternyata tim berburu desa Ci, dengan rumput liar, memiliki efek memelihara fondasi dan meningkatkan kualifikasi kultivasi. Oleh karena itu, tim pemburu sangat gembira dan memilih untuk mengumpulkan semua tim pemburu dan iblis tingkat 6 yang menjaga herbal. Pertempuran badai berburu iblis, tetapi tidak menyangka bahwa masih ada badai berburu lainnya. Pada akhirnya, tim pemburu hampir sepenuhnya berada di bawah cakar 2 badai berburu. Setelah kepala desa mengetahui sebab dan akibatnya, dia sangat sedih dan menjadi sangat tua. Para wanita dan anak-anak yang lemah dan tua di desa juga sangat sedih. Anda sudah akrab dengan orang-orang di desa. Kematian Cihu dan lainnya. Kemudian, setelah pemakaman diadakan di desa, mulai membahas masalah kelangsungan hidup desa Ci. Para tetua percaya bahwa desa Ci saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di hutan angin hitam, seluruh klan perlu pindah keluar, tetapi proposal ini ditolak oleh kepala desa. Mereka bersembunyi di hutan angin hitam untuk menghindari musuh. Jika mereka pindah, konsekuensinya tidak terbayangkan jika ketahuan. Setelah perselisihan berakhir, kepala desa berencana untuk mengatur kembali penjagaan. Setengah dari pria di desa membentuk tim pemburu untuk pergi berburu monster di pinggiran yang lebih jauh. Untuk mencari nafkah. 15 Agustus, kultivasi Anda masih melahirkan lebih banyak anak untuk memperkuat desa Ci. Anda sangat senang tentang hal ini karena Anda sudah memiliki perasaan rahasia dengan Cilin Er dari desa Ci. Pada akhirnya, Anda menikah dengan restu orang-orang desa. 20 Agustus, Anda masih berlatih seni bela diri dengan tekun. Hanya saja ada orang kuat dari alam bawaan yang mengaku sebagai Li Huai. Mencari desa Ci dan mulai membantai orang-orang desa Ci. Anda sangat marah tetapi tidak berdaya. Pada akhirnya, kepala desa dan tetua desa Ci lainnya maju untuk melawan musuh, tetapi bagaimanapun juga mereka sudah tua dan lemah. Tidak dapat mengalahkan orang yang datang dan semuanya terbunuh. Karena kematian Anda, simulasi ini berakhir. Saya melihat hasil simulasinya dan terdiam. Dunia ini lebih berbahaya dari yang saya bayangkan. Saya sudah siap untuk bertahan hidup seumur hidup, tetapi hasilnya tetap tidak berguna. Tim pemburu desa Ci mengalami kecelakaan dan hampir musnah. Kemudian, ada orang kuat yang datang menyerang. Untungnya ada simulator. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki tipe perkembangan Golden Finger, saya khawatir saya tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Setelah sadar kembali, saya sangat bersyukur. Harus menyampaikan berita ini kepada orang-orang desa Ci. Jika tim pemburu tidak musnah karena badai berburu monster tingkat 6,
Mungkin mereka bisa melawan Li Huai itu? Bagaimanapun, ada. Bagaimanapun, tim pemburu semuanya adalah ahli yang kuat dan terampil, dengan beberapa ahli di alam bawaan. Kekuatan tempur luar biasa, tetapi tidak bisa dikatakan secara langsung, tunggu saja. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu sebelum uji coba awal. Saya bisa menunggu besok untuk mensimulasikan situasinya. Tidak ada salahnya memutuskan cara menyelesaikan akhirnya. Aku merenungkannya lagi dan membuat keputusan. Seperti biasa aku bangun pagi-pagi. Saat melihat Chi Feng berlatih tinju, simulasi baru dimulai, simulasi kehidupan dimulai. 2 Maret, kau berlatih seni bela diri dengan giat, menunggu sampai latihan selesai. Kau memberitahu Si Hu tentang ramuan Pei Yuan dan perampok Lai Feng. Si Hu sangat terkejut. Bertanya bagaimana kau tahu, kau berbohong, dan mengatakan itu karena alasan ini. Mengakibatkan penjagaan penuh, Si Hu mempercayai kata-katamu dan mengatakan bahwa dia akan membuat tim pemburu memperhatikan. Namun, Si Hu bertanya padamu, apakah kau tahu di mana ramuan Pei Yuan berada? Kau sangat tak berdaya tentang ini. Hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak tahu jalan saat melarikan diri. Mendengar jawabanmu, Si Hu agak menyesal. 3 Maret, kau berlatih dengan giat. 10 Maret, tim pemburu menemukan ramuan Pei Yuan. Namun, mereka ingat apa yang kau katakan, dan tidak bertindak gegabah, orang-orang dari tim pemburu. Memanggil semua tim pemburu, kembali ke kepala desa dan berdiskusi tentang tindakan balasan. Akhirnya kepala desa memilih untuk bertindak secara pribadi. Setelah merumuskan rencana terperinci, mereka bersiap untuk menghadapi perampok Lai Feng, 11 Maret. Setelah semuanya siap, kepala desa memimpin tim pemburu dan berhasil membunuh 2 perampok Lai Feng. Memetik ramuan Pei Yuan, setelah kembali kepala desa dan yang lainnya sangat berterima kasih padamu. Memberimu 1 ramuan Pei Yuan untuk membantumu memperkuat fondasi dan memelihara asal, meningkatkan bakatmu. Kau sangat gembira tentang ini, memilih untuk menelannya, bakatmu ditingkatkan. Esensi bawaan yang hilang dipulihkan, 12 Maret, kau berlatih dengan giat. Menemukan bahwa efisiensi kultivasimu jauh lebih tinggi, 20 Maret. Chi Hu berhasil menerobos ke alam bawaan karena pinggang kedua perampok Lai Feng dan ramuan Pei Yuan. Menjadi ahli alam bawaan ke-6 di desa Chi, seluruh desa bersuka cita. 20 Agustus. Kau berhasil menerobos ke tahap akhir dari alam pemurnian daging. Saat ini kau juga ingat. Hari ini akan ada musuh yang datang. Mencari alasan, membiarkan orang-orang dari tim pemburu. Jangan pergi berburu, akan berbahaya. Pada siang hari, seorang ahli bawaan akan datang. Li Huai menemukan desa merah dan menyerang tanpa sepatah kata pun. Seluruh desa merah sangat marah. Semua pria dewasa di desa merah dibantai karena kematianmu. Simulasi ini berakhir. Aku merasa sangat ngeri melihat hasil simulasinya. Aku tidak menyangka diriku sudah menghindari kematian tim pemburu, dan membiarkan Chi Hu berhasil menerobos ke alam bawaan karena 2 mayat monster pinggang tingkat 6 dan rumput penguat Yuan. Akibatnya, desa itu masih dibantai. Apakah Li Huai itu begitu kuat? Menurut deskripsi simulasi, kepala desa adalah ahli bawaan tingkat 7 yang bisa melawan 6 orang sekaligus. Mungkinkah Li Huai itu berada di puncak alam bawaan? Aku mengerutkan kening. Merasa sedikit gelisah. Ini juga alasan mengapa desa merah bersembunyi di hutan angin hitam. Li Huai kemungkinan besar adalah musuh desa merah, jadi dia menemukan desa merah dan langsung membantai desa tanpa ragu-ragu. Merepotkan. Ibu jariku menopang daguku, tenggelam dalam pikiran. Desa merah sangat berjasa padaku. Aku tidak ingin desa merah musnah. Selain itu, terlalu berbahaya bagiku untuk pergi ke dunia luar setelah meninggalkan desa merah. Aku bisa mati jika tidak hati-hati. Selain itu, setelah meninggalkan desa merah, tidak akan ada sumber daya kultivasi yang begitu baik. Jadi, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan desa merah. Pada hari ketiga, aku melakukan simulasi lagi. Kalender Daxia tahun 480, 3 Maret. Setelah persiapan yang matang, kepala desa memimpin para ahli dari tim pemburu dan membunuh 2 macan tutul pemburu angin. Berhasil memetik rumput penguat Yuan. Kamu mendapatkan salah satu rumput penguat Yuan dan memilih untuk menelannya. Pada tanggal 1 Juli, kamu berhasil menembus ke tahap tengah alam pemurnian daging. Namun, kamu teringat lagi tentang kejadian pada tanggal 20 Agustus ketika musuh yang kuat akan datang, dan merasa sedikit khawatir. Setelah berpikir, kamu memilih untuk menemui kepala desa. Dan mengatakan bahwa sebelum memasuki hutan angin hitam, kamu tahu bahwa seorang ahli puncak alam bawaan bernama Li Huai sedang mencari sesuatu, dan meminta kepala desa untuk berhati-hati. Ekspresi kepala desa berubah drastis setelah mendengar ini. Kamu bertanya alasannya. Ternyata desa merah dulunya juga merupakan keluarga besar di kerajaan Daxia. Di Kota Bulan Putih, mereka disebut sebagai 2 keluarga besar Kota Bulan Putih bersama dengan keluarga Li. Namun, klan mereka, karena suatu alasan, tidak dapat menembus cermin roh di atas alam bawaan. Oleh karena itu 50 tahun yang lalu, leluhur keluarga Li setelah menerobos ke cermin roh, mereka menyerang keluarga Qi, berniat untuk memusnahkan mereka.
Akhirnya, penduduk desa Ci menderita banyak korban jiwa, hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan angin hitam. Tidak berani membocorkan sepatah kata pun, setelah mendengarkan penjelasan kepala desa, Anda sangat merasakan ancaman dunia ini. Pada saat yang sama, Anda juga mengetahui nasib keluarga Ci. Kemudian kepala desa mulai mengerutkan kening dan merasa khawatir. Seorang ahli dengan kultivasi alam bawaan puncak, mereka tentu tidak takut ketika desa Ci berada di puncak kejayaannya. Tetapi sekarang mereka bukanlah tandingan. Jika ditemukan, pasti akan ada bencana besar. Anda bertanya kepada kepala desa apakah mungkin untuk menerobos ke alam bawaan puncak. Kepala desa menggelengkan kepalanya, dia terlalu tua dan potensinya sudah habis. Tidak mungkin untuk menerobos. Selanjutnya, kepala desa mengumpulkan para tetua untuk mengadakan pertemuan. Akhirnya, mereka membuat keputusan untuk memindahkan seluruh klan agar tidak dimusnahkan. 3 Juli, Anda mengikuti penduduk desa Ci menuju luar hutan angin hitam. Mereka memilih untuk memberi Anda banyak perak dan membiarkan Anda kembali ke keluarga Anda sendiri. Anda mengatakan tidak ingin pergi. Tetapi Anda secara paksa dikeluarkan dari tim oleh penduduk desa Ci. Menurut pandangan penduduk desa Ci, mereka sedang dikejar oleh negara dan klan besar. Begitu keberadaan mereka bocor, akan ada bencana besar. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Anda adalah orang yang berjasa. Mereka tidak ingin menyeret Anda ke dalam masalah. Anda sangat tidak berdaya tentang hal ini dan tidak enak untuk mengatakan apapun. Anda hanya bisa meninggalkan tim penduduk desa Ci dan mencari nafkah di kota angin hitam terdekat karena Anda tidak lagi memiliki sumber daya makanan darah yang cukup yang dibawa oleh penduduk desa Ci. Kemajuan kultivasi Anda mulai melambat. Anda mulai mengkhawatirkan kehidupan masa depan Anda. Akhirnya, Anda memilih untuk berkultivasi dengan giat. Untungnya, meskipun Anda tidak lagi memiliki daging dan darah sebagai makanan, perak yang diberikan oleh penduduk desa Ci lumayan banyak. Anda masih hidup tanpa khawatir dan dapat membeli beberapa sumber daya kultivasi untuk berkultivasi dengan tenang. Tanggal 5 Mei, tahun 481 era Daning. Anda akhirnya mencapai puncak alam pemurnian daging, tetapi karena Anda belum pernah berbisnis dan berburu monster. Anda sering membeli sumber daya kultivasi dan diincar oleh tentara bayaran di kota angin hitam yang membunuh Anda. Mereka merampas uang Anda. Karena kematian Anda, simulasi ini berakhir. Ini terlalu tragis, bukan? Aku memberitahu penduduk desa Ci tentang Li Huai. Penduduk desa Ci memindahkan seluruh klan, dan nasib mereka tidak diketahui. Saya hanya bisa hidup dan berkultivasi di hutan angin hitam di luar, tidak berani berkeliaran. Pada akhirnya aku tetap menjadi target. Sepertinya, di dunia manapun. Kita harus ingat prinsip untuk tidak memamerkan kekayaan. Aku menggelengkan kepala dan berpikir dalam hati, Li Huai ini. Apakah dia menemukan desa Ci secara tidak sengaja? Atau memang sedang mencari ke sini? Jika dia menemukan desa Ci secara tidak sengaja, maka cukup membunuhnya saja, tidak perlu seluruh klan pindah. Aku juga bisa berkonsentrasi berkultivasi di desa Ci. Jika dia mencarinya ke sini, itu akan sedikit merepotkan. Aku harus melarikan diri. Dari simulasi, kemungkinan besar dia menemukannya secara tidak sengaja. Jika tidak, dalam simulasi ini, aku telah bertahan begitu lama di hutan angin hitam. Seharusnya aku mendengar sesuatu. Bagaimanapun, pencarian pasti akan menimbulkan keributan besar, baik itu memobilisasi ahli dari keluarga Li untuk mencari, atau memobilisasi tentara bayaran dari hutan angin hitam. Pasti akan ada keributan besar. Dalam simulasi, seharusnya ada teks yang muncul. Selain itu, aku juga harus memikirkan solusinya. Jika tidak, bahkan jika aku yakin bahwa pihak lawan menemukannya secara tidak sengaja, tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah perbedaan kekuatan tempur, itu juga akan sia-sia. Tunggu, sepertinya ada titik terobosan. Aku tiba-tiba teringat pada suatu tempat. Mataku tiba-tiba berbinar. 2 leopard pemburu angin itu juga merupakan kekuatan tempur yang kuat. Jika aku memancing Li Huai ke leopard pemburu angin, biarkan mereka bertarung, lalu orang-orang desa Ci menyerang dan bekerja sama dengan leopard pemburu angin untuk menghadapinya. Mungkin ada sedikit peluang untuk menang. Ini bisa menjadi operasi yang layak. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ini mungkin. Aku mengepalkan tinjuku. Namun, aku juga harus memikirkan cara untuk membuat orang-orang desa Ci memberiku beberapa batu spiritual untuk membantuku melakukan simulasi. Bagaimanapun, aku bisa menjadi kuat dengan cepat melalui simulasi. Mungkin ini adalah cara tercepat untuk memecahkan masalah. Suatu hari, aku membuka simulasi lagi. Aku membuka simulasi lagi. Tahun ke-480 kalender Dacia, 4 Maret, kamu berlatih dengan tekun. 10 Maret, orang-orang dari tim pemburu berhasil menemukan rumput Peiyuan. Mereka kembali untuk memberitahu kepala desa. Kamu mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kepala desa tentang masalah Li Huai juga. Kepala desa merasa bingung karena kamu tahu begitu banyak hal. Bahkan mengetahui waktu serangan pihak lawan secara detail. Kamu tidak bisa menjelaskannya. Hanya bisa berharap kepala desa mempercayaimu.
Kepala desa mempertimbangkan lama dan akhirnya memilih untuk mempercayaimu. 20 Agustus. Di bawah persiapan orang-orang desa Ci, Li Huai ditemukan terlebih dahulu. Dengan sengaja ditangkap dan dipandu untuk datang ke lokasi rumput Peiyuan. Li Huai sangat gembira. Li Huai sangat gembira. Terjadi pertempuran besar dengan dua leopard pemburu angin. Karena leopard lebah tidak dapat mengimbangi, 4 ahli alam bawaan cermin terkuat dari Desa Merah, di bawah kepemimpinan kepala desa, bergabung dalam pertempuran. Mengepung Li Huai sangat marah, dan meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Pada akhirnya, dengan mengorbankan luka parah, dia membunuh semua orang dari Desa Merah dan 2 leopard lebah. Tidak lama kemudian, Li Huai menemukan Desa Merah, dan kamu mati karenanya. Karena kematianmu. Simulasi kali ini selesai. Aku agak diam, sudah berhasil mengalahkan musuh. Ternyata masih belum menang, kekuatan tempur antara alam bawaan cermin. Sepertinya. Harus mencari cara lain. Minta camilan dari orang Desa Merah, jual rumput Peiyuan ke Desa Merah. Seharusnya bisa mendapatkan beberapa camilan, lalu gunakan camilan untuk mensimulasikan menjadi lebih kuat, dan mencari jalan keluar. Setelah sehari lagi, aku melakukan simulasi lagi. Tahun 480 kalender Daxia, 5 Maret. Kamu berlatih dengan tekun. 10 Maret, orang Desa Merah berhasil menemukan rumput Peiyuan. 11 Maret, kepala desa memimpin orang untuk berhasil membunuh 2 leopard lebah dan mendapatkan 2 rumput Peiyuan. Memberimu 1, kamu mengatakan tidak menginginkan rumput Peiyuan, ingin menukarnya dengan beberapa camilan. Kepala desa sangat terdiam dengan ucapanmu, rumput Peiyuan adalah sesuatu yang sulit didapatkan, menukarnya dengan camilan terlalu boros. Apalagi camilan hanya bisa digunakan oleh kultivator alam pasca bawaan cermin. Kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan camilan, kepala desa sangat bingung. Tetapi tidak banyak bertanya, hanya menyuruhmu menelan rumput Peiyuan, mereka bisa memberimu camilan. Kamu sangat senang dan berterima kasih, mengucapkan terima kasih berulang kali. Dengan bantuan kepala desa, kamu mendapatkan 10 camilan kelas rendah, dan kamu juga menelan rumput Peiyuan. Setelah berpikir, kamu menceritakan tentang Li Huai, kepala desa sangat terkejut, dan akhirnya mempercayaimu. Memutuskan untuk memindahkan seluruh desa. 3 Agustus, orang Desa Merah meninggalkan hutan angin hitam. Kamu terpaksa meninggalkan tim dan tinggal di kota angin hitam. Karena pelajaran sebelumnya, kamu sangat berhati-hati saat membeli sumber daya. Tidak ingin diperhatikan. Tahun 483 kalender Daxia, 5 Juli, kamu berhasil menembus ke tahap tengah alam pemurnian tubuh. 7 Oktober, kamu dan seorang gadis muda dari kota angin hitam menikah. Membangun keluarga. 8 April, kamu berhasil menembus ke tahap akhir alam pemurnian tubuh. Kamu sangat senang, tetapi istrimu menemukan camilan yang kamu sembunyikan. Merasa sangat cantik, dan mengambil 1. 9 April. Camilan pada istrimu ditemukan dan dia dibunuh dengan tragis. Yang lain juga menemukanmu dan memaksamu menyerahkan camilan. Kau dipaksa menyerahkan camilan, tapi pada akhirnya kau tidak bisa menghindari kematian karena kematianmu. Simulasi ini berakhir, lagi-lagi karena memiliki sesuatu untuk dilindungi, kau dibunuh. Aku merasa sangat tak berdaya saat melihat isi simulasi. Di dunia ini, benar-benar tidak boleh memamerkan kekayaan. Memamerkan kekayaan berarti mati, kecuali kau memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan barang-barang itu. Jika tidak, itu terlalu berbahaya. Tapi setidaknya kali ini aku hidup beberapa tahun lebih lama, itu sudah merupakan kemajuan. Dan juga membuktikan bahwa kepala desa bisa memberiku camilan. Tentu saja, jika ingin mendapatkan camilan. Aku masih harus menunggu sampai rumput Yuan dipanen. Jika tidak, statusku saat ini hanyalah tamu di desa Ci, Bai Tiao, Sungai Ci. Jika aku meminta camilan, pasti akan ditolak. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Akhirnya tiba tanggal 10 Maret. Aku melihat punggung para pria dari tim berburu Danau Ci yang pergi, tahu bahwa mereka pasti akan mendapatkan hasil yang besar hari ini. Dan aku, hari ini atau besok, juga bisa mendapatkan camilan untuk melakukan simulasi khusus. Camilan? Oh camilan. Hanya camilan yang bisa memecahkan kebuntuan. Saat aku menghela nafas, sebuah nada pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Ding! Anggota grup nomor 5 bergabung dengan obrolan grup. Anggota grup Zheng Peng bergabung dengan obrolan grup. Anggota grup Zhang Jun bergabung dengan obrolan grup. 3 pendatang baru muncul sekaligus, sungguh aneh. Selamat datang, selamat datang. Semoga kalian beruntung. Kuharap kalian selamat. Apa maksudnya selamat? Kak, perkataanmu membuatku sedikit panik. Bolehkah aku bertanya apakah aku bergabung dengan grup hitam? 3 pendatang baru berbicara satu demi satu. Benar sekali. Grup ini memang cukup hitam. Aku sarankan kalian melihat pengumuman grup. Kalian akan segera tahu apa yang terjadi. Dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selama ini aku tidak melakukan apa-apa, juga meneliti pengumuman grup. Juga menemukan bahwa setiap anggota grup dapat mengisi konten pengumuman grup. Di antaranya ada
Pengumuman yang diisi oleh Kak Mei. Isinya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam grup obrolan penjelajah waktu. Setelah aku mengatakan ini, para pendatang baru di grup menghilang dalam sekejap. Jelas mereka pergi melihat pengumuman grup. Setelah mereka selesai membaca pengumuman grup, mereka semua tercengang. Hati mereka sangat kesal. Grup ini beracun. Tingkat kematiannya terlalu tidak masuk akal. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menyiapkan perbekalan. Kuharap aku bisa bertahan hidup. Aku ikut. Aku tidak ingin mati. Aku ini kan anak orang kaya. Jelas-jelas sudah jadi pemenang hidup. Kenapa malah iseng klik, setuju, untuk masuk grup. Seharusnya tadi klik, tolak, saja ya. Melihat 3 anak baru ini, semangatnya luar biasa. Aku juga jadi sedikit terharu. Dulu aku juga begitu, menyesal sekali. Tapi karena sudah masuk grup, ya sudah, harus jalan terus sampai akhir. Tentu saja, dengan syarat bisa. Tidak langsung mati setelah transmigrasi. Ada 3 anak baru. Teman-teman, mau saya bantu untuk naik level? Pada akhirnya, berapa orang yang bisa selamat? Sanghu, kau ini tukang cari senang, minggir sana. Kapan aku jadi tukang cari senang? Aku ini ksatria yang terhormat. Ngomong-ngomong, masalahmu sudah selesai belum? Wang Ping? Sementara belum ada cara. Grup obrolan ini bisa melakukan transaksi barang, kan? Hehe, Wang Ping. Jangan-jangan kau ingin menyuruh Cai Ge mencarikanmu teknik kultivasi? Jangan harap. Dunia tempat Cai Ge berada. Memang teknik kultivasinya hebat, tapi bukan sembarang orang bisa melatihnya. Misalnya, dunia kita ini. Ada kekuatan elemen dan douki, tapi tidak ada energi spiritual. Sama sekali tidak bisa berkultivasi. Dunia tempat Fang Yun berada lebih parah lagi, tidak ada apa-apa. Jadi, mereka melatih tenaga dalam. Sudahlah, dunia kalian berdua setidaknya masih ada kekuatan supernatural. Seperti duniaku dan Kak Liu Mei. Adalah dunia biasa, tidak ada apa-apa. Benar-benar ingin menangis. Lumayanlah. Meskipun tidak ada kekuatan supernatural, tapi teknik kultivasi tenaga dalam yang diberikan Fang Yun juga bisa dilatih. Dan teknik latihan ketahanan fisik dari dunia Cai Ge juga tidak membutuhkan energi spiritual, jadi bisa dilatih. Aku melihat obrolan orang-orang di atas, sedikit terkejut. Dunia Cai Yonglong. Pertandingan pertama juga pertandingan tubuh rapuh? Jangan-jangan aku melakukan perjalanan waktu ke dunia yang sama dengan Cai Yonglong? Kalau benar begitu, maka amanlah. Mungkin bisa dicoba. Ada apa dengan reaksimu itu? Kenapa heboh begitu? Atau jangan-jangan di duniamu ada energi spiritual? Aku menjawab, memang ada energi spiritual. Sial, benar ada. Aku iri. Omong-omong, bisakah aku minta teknik cuiti dari dunia Cai Ge? Bisa saja, tapi apakah Cai Ge bersedia memberikannya untuk kita latih, menerima amplop merah, lalu menemukan di benaknya banyak informasi. Ketika dia selesai menerima informasi tersebut, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Karena teknik Yin Yuan pengeroposan tubuh itu mencatat trik-trik kecil dari kompetisi pengeroposan tubuh yang persis sama dengan yang dia ketahui. Semua adalah latihan daging, kulit, tulang rapuh, pembuluh darah, latihan organ dalam, dan setiap alam kecil juga dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, puncak. Dunia tempat Cai Ge dan aku berada mungkin adalah dunia yang sama. Wang Ting merasakan riak di hatinya. Sulit untuk tenang, tetapi bahkan jika itu adalah dunia Xuan Huang yang sama, itu belum tentu. Di benua yang sama, rutinitas pertukaran dunia ini pada dasarnya ada di alam atas. Dan di alam bawah, ada benua yang tak terhitung jumlahnya, sangat gemilang. Jika aku benar-benar tidak dapat menyelesaikan Liu itu, aku akan mencoba apakah Cai Ge berada di benua yang sama denganku dan apakah dia dekat dari sini. Wang Ting berpikir dalam hatinya. Dia sangat menyukai Cai Yonglong, bos penjelajah waktu ini, tetapi dia juga memiliki kewaspadaan yang diperlukan. Jika 2 penjelajah waktu berada di dunia yang sama, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ketika semua orang mengobrol di grup, setengah jam berlalu dengan cepat, dan 3 pendatang baru juga melakukan perjalanan waktu satu demi satu. Segera ada pesan grup yang datang. Ding, anggota grup nomor 5 telah meninggal. Orang baik, dia sudah mati. Meskipun kematiannya tidak secepat Chengkang, itu tidak jauh lebih lambat. Dia juga orang yang tidak beruntung. Kasihan sekali. Kurasa, seperti Chengkang, dia bahkan tidak sempat mengambil Golden Finger. Ding, anggota grup nomor 5 telah meninggal. Tatapan semua orang menjadi aneh. Apakah pendatang baru kali ini begitu menyedihkan? 2 orang telah meninggal satu demi satu. Mungkinkah kali ini akan musnah semua? Pendatang baru muncul. Bagaimana situasinya di sana sekarang? Zhang Jun menjawab, aku benar-benar tidak menyangka bahwa 2 orang telah meninggal. Kulit kepalaku sedikit mati rasa. Oke, aku tahu kulit kepalamu mati rasa. Jawab pertanyaannya dengan cepat dan mari kita bersenang-senang. Tidak, ini untuk memberimu ide. Aku tidak tahu apakah keberuntunganku harus dikatakan baik atau buruk. Tempat perjalanan waktu adalah ruangan kosong. Namun, melihat ke bawah, di koridor,
Sial, sebenarnya semuanya zombie. Bersyukurlah, pergi dan lihat pemutaran ulang kematian di file grup. Kau akan tahu betapa beruntungnya dirimu. Pendatang baru yang bergabung dengan grup di edisi sebelumnya memiliki nama Cheng Kang. Dia muncul di depan zombie mutan segera setelah dia mendarat. Dia langsung dimakan seperti adonan goreng. Tidak ada kematian instan. Kau sudah lebih beruntung dari banyak orang. Saranku jangan membuat suara apapun. Kemudian dia terdiam. Yah, dibandingkan dengan Cheng Kang, orang yang tidak beruntung ini. Dia memang cukup beruntung. Kemudian dia mulai mengambil golden fingernya. Pada saat ini, suara sistem grup juga terpikir lagi. Ding, pemutaran ulang kematian anggota grup nomor 5 telah direkam. Anggota grup dapat mengklik untuk melihatnya. Untuk mengambil pelajaran, pemutaran ulang kematian anggota grup Zheng Tong telah direkam, dan anggota grup dapat mengklik untuk melihatnya. Untuk mengambil pelajaran, Wang Ping langsung bersemangat melihat petunjuk ini dan segera memeriksanya. Kemudian dia mengetahui penyebab kematian nomor 5 dan Zheng Tong. Keduanya sangat malang. Satu langsung mati terjatuh setelah melakukan perjalanan waktu ke udara. Lokasi perjalanan waktu yang lain, meskipun berada di atas tanah, secara tragis melakukan perjalanan waktu ke hutan gas beracun yang penuh korosi, dan segera mati. Aku benar-benar beruntung. Setelah mengetahui penyebab kematian keduanya, Wang Ping hanya bisa menghela napas lagi. Perjalanan waktu harus hati-hati karena risikonya terlalu besar. Kakak Wang Ping, orang-orang dari tim pemburu telah kembali. Kudengar kali ini panennya besar. Mari kita pergi dan lihat. Saat Wang Ping sedang asyik di grup, suara Chifeng juga terdengar di telinganya, membuatnya tersadar. Wang Ping tersenyum dan mengikuti Chifeng menuju pintu masuk desa. Ketika mereka berdua tiba di sini, mereka melihat Cihu dan yang lainnya dengan semangat berbicara dengan kepala desa. Setelah melihat Wang Ping dan Chifeng datang, Cihu tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat. Menepuk bahu Wang Ping dan berkata, "Kau benar. Benar-benar ada 2 tanaman Pei Yuan Chao, dan juga ada 2 ekor macan tutul Lai Feng. Jika bukan karena informasimu, kita pasti akan mengalami banyak korban. Terima kasih banyak kali ini." Kapten tim pemburu, Citai, juga berkata dengan serius. Meskipun dia memiliki kultivasi tingkat 6 cermin bawaan, macan tutul Lai Feng adalah monster tingkat 6. Kekuatannya bahkan setara dengan prajurit tingkat 7 cermin bawaan manusia. Bisa dikatakan sangat ganas. Jika mereka menghadapi 1 ekor macan tutul Lai Feng, mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan dengan keunggulan jumlah. Jika mereka menghadapi 2 ekor macan tutul Lai Feng sekaligus, kemungkinan besar mereka akan musnah. Oleh karena itu informasi Wang Ping bisa dikatakan telah menyelamatkan tim pemburu mereka, menyelamatkan desa. Tidak perlu berterima kasih, kalian telah menerimaku. Ini juga yang seharusnya aku lakukan. Wang Ping berkata sambil tersenyum. Kepala desa di samping melihat Wang Ping dengan senyum di wajah tuanya, dan berkata, "Besok aku akan membawa orang untuk membunuh kedua macan tutul Lai Feng ini. Memetik Pei Yuan Chao, aku akan memberimu 1 tanaman. Membantumu memperkuat fondasi dan memelihara energi vital, dengan begitu kamu memiliki harapan untuk berhasil dalam berlatih seni bela diri." Terima kasih banyak, Kepala Desa. Wang Ping memberi hormat dan berterima kasih, tetapi tidak tahu apakah desa memiliki. Wang Ping tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Desa Ci kita meskipun tidak menonjol, sementara juga bisa dibilang berharga, tetapi ada beberapa di desa. Tetapi kamu harus melakukan pekerjaan sementara." Kepala desa bertanya dengan curiga, "Desa Ci membangun desa di hutan angin hitam untuk menghindari musuh. Tentu saja tidak keluar, tetapi beberapa obat-obatan medis, makanan, obat-obatan, senjata dan sejenisnya masih perlu dibeli dari luar, jadi makanan ringan semacam ini, tentu saja mereka juga punya. Ada gunanya, entah kepala desa bisa meminjamkan saya beberapa?" Wang Ping berkata, "Kamu memiliki bantuan besar untuk desa Ci kami. Jika kamu menginginkan beberapa makanan ringan, kamu masih harus menggunakan obat." Itu benar-benar perilaku orang kecil. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah 10 potong makanan ringan kelas rendah. Kamu ambil dulu, jika tidak cukup, bicaralah denganku." Kepala desa membelai dengan lembut. Cincin hitam di 10 jarinya, ada 10 potong makanan ringan yang berkilau dan tembus pandang muncul di udara. "Terima kasih, Kepala Desa." Wang Ping menerima makanan ringan itu dan berterima kasih sambil tersenyum. Tidak perlu sungkan. Kepala desa menepuk bahu Wang Ping, lalu berjalan pergi dengan membungkuk. Setelah Wang Ping pulang, dia berkata dalam hatinya, "Simulator. Saya ingin melakukan simulasi tambahan. Simulasi tambahan membutuhkan konsumsi 1 makanan ringan kelas rendah. Apakah segera membayar?" "Bayar." Wang Ping berkata tanpa ragu-ragu, meskipun sekali pakai. Harus membayar 1 makanan ringan kelas rendah, membuatnya sangat sakit hati, tetapi harus tetap dibelanjakan. Ding, simulasi kehidupan dimulai, bakat disegarkan. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyegarkan bakat putih, bertemu dengan seorang jenius.
Bakat putih, jenius seluruh tahu, silakan dalam 1 menit. Pilih salah satu bakat, bakat putih, bertemu dengan seorang jenius. Setelah mendapatkan bakat ini, bakat di seluruh tahu akan ditingkatkan sampai batas tertentu. Bisa menjadi jenius seluruh tahu di mata orang biasa. Apakah benar-benar menyegarkan bakat? Simulasi dengan uang ini sangat menyenangkan. Wang Ping melihat konten simulasi ini dan tidak bisa menahan senyum. Sistem, saya memilih untuk bertemu dengan seorang jenius. Wang Ping berpikir sejenak. Lalu berkata dalam hatinya diam-diam, bertemu dan seluruh tahu, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Dibandingkan dengan menggunakan tinju, dia lebih suka menggunakan pedang. Tidak mungkin dia telah menonton terlalu banyak dewa pedang di kehidupan sebelumnya. Drama televisi siansia dan novel fantasi selalu mendambakan petualangan dengan pedang. Pemilihan bakat berhasil. Simulasi dimulai. Dinasti Xia ke-480, 10 Maret. Kamu makan daging dengan lahap di malam hari. Menceritakan kisah Doupo kepada Chi Feng. 11 Maret, kepala desa berhasil membunuh 2 ekor macan tutul pemburu angin, memetik rumput peiwan. Setelah kembali, kepala desa mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Pada saat yang sama, memberikan 1 rumput peiwan kepadamu. 1 Agustus, karena latihanmu yang semakin rajin. Kamu berhasil menembus tahap akhir alam pemurnian daging. Setelah berpikir, kamu mengungkapkan masalah Li Huai. Kepala desa sangat terkejut dan akhirnya mempercayaimu. Memutuskan untuk memindahkan seluruh klan. 3 Agustus, orang-orang desa Qi meninggalkan hutan angin hitam. Kamu terpaksa meninggalkan tim dan tinggal di kota angin hitam. Selanjutnya, kamu bertahan hidup di kota angin hitam. Dengan sangat hati-hati, membuka toko sarapan untuk menjual bakpao sebagai kedok. Karena rasa bakpaomu enak, banyak orang menyukainya, yang membuatmu sangat terkejut. Dinasti Xia ke-486, 8 April, kamu berhasil menembus tahap akhir alam pemurnian kulit. Kamu sangat senang. Kali ini kamu tidak memilih untuk menikah, berencana untuk bertahan hidup sampai mati. Dinasti Xia ke-487, 1 Agustus, kamu berhasil menembus puncak alam pemurnian kulit. Namun, pada hari ini, monster di hutan angin hitam menimbulkan kekacauan. Perjalanan terhambat. Kamu terkena dampaknya. Dalam proses melarikan diri, kamu digigit dan dimakan oleh monster. Karena kematianmu, simulasi kali ini berakhir. Mati lagi, Wang Ping melihat isi simulasi, sedikit terdiam. Selain itu, bakat yang dipilih ini juga tidak memiliki tampilan teks sama sekali. Sungguh tidak berguna. Harus dikatakan bahwa dia mungkin belajar pedang dalam simulasi, tetapi pada dasarnya tidak berguna. Tidak ada kesempatan untuk menunjukkan. Dia selalu bertahan hidup dan berlatih dengan susah payah, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menghindari kematian. Hanya saja kali ini waktu bertahan hidup lebih lama, hidup selama 7 tahun 05 bulan. Ding, hadiah berhasil dibuat. Tuan rumah dapat memilih 1 dari hadiah berikut. Kultivasi puncak alam pemurnian kulit. Sistem. Aku memilih yang pertama. Melihat hadiah ini, tatapan Wang Ping menjadi halus. Hanya ini, tidak ada pilihan. Pilihan berhasil. Suara sistem terdengar, lalu Wang Ping merasakan tubuhnya menjadi panas. Tubuhnya juga berderak, aliran qi dan darah yang kuat muncul di dalam tubuhnya. Memberinya ilusi kekuatan yang tak terbatas. Beberapa menit kemudian, kondisi abnormal ini baru menghilang. Wang Ping merasakan perubahannya dan tidak bisa menahan ekspresi gembira di wajahnya. Dirinya saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, juga telah berubah menjadi warna gandum yang sehat, tubuhnya sangat kuat. Kultivasi puncak alam latihan kulit, pedang biasa sudah sulit melukai, juga dapat lebih besar. Menahan serangan benda tumpul, meredam kekuatan, sehingga melindungi organ dalam. Perasaan mudah meningkatkan kultivasi ini sangat menyenangkan. Wang Ping tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Hanya setelah melakukan simulasi khusus, dia kehilangan bonus pemula simulasi gratis. Di masa depan, dia hanya bisa melakukan simulasi gratis sekali setiap 10 hari, tetapi ini tidak dapat dihindari, demi menjadi lebih kuat. Juga untuk mencari jalan keluar dari situasi ini, dia hanya bisa menggunakan simulasi khusus. Tentu saja, jumlah simulasi gratis dapat disimpan, yang dianggap sebagai sedikit penghiburan psikologis. Di masa depan, dapat digunakan pada saat-saat kritis untuk menghindari bahaya dan mencari jalan keluar. Ngomong-ngomong, sistem, apa perbedaan level bakat? Wang Ping teringat lagi masalah level bakat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Level bakat dari rendah ke tinggi dibagi menjadi bakat putih, bakat hijau, bakat biru, bakat merah, bakat ungu, bakat emas, bakat 7 warna. Perbedaan antara bakat dengan warna berbeda sangat besar. Simulasi tambahan kedua membutuhkan 2 batu roh tingkat rendah. Suara sistem terdengar. 2, masih bisa diterima. Wang Ping menghela napas lega dan berkata, Sistem, saya ingin melakukan simulasi kehidupan baru. Simulasi kehidupan dimulai. Bakat disegarkan. Penyegaran bakat berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil.
Menyegarkan bakat putih, nama terukir di daftar emas, bakat putih, tulang yang luar biasa. Nama terukir di daftar emas. Memiliki bakat ini, sangat berbakat dalam aspek daftar emas. Akan ditingkatkan, memiliki tulang dan bakat yang luar biasa. Memiliki bakat ini. Bakat kultivasi pemilik. Suara sistem berdering lagi, membuat mata Wang Ping sedikit berbinar. Sistem, aku memilih bakat putih, tulang yang luar biasa, kata Wang Ping dalam hatinya. Dalam simulasi, bakatnya, melalui menelan rumput peiwan, memungkinkannya untuk memiliki kemampuan berlatih seni bela diri. Namun, kualifikasi sebelumnya terlalu buruk, dan dia mulai terlalu terlambat, bahkan jika dia mengambil rumput peiwan. Bakatnya masih tidak sebanding dengan anak-anak seperti Chi Feng. Dia hanya berkultivasi selama 7,5 tahun. Ke puncak alam pemurnian kulit. Oleh karena itu, Wang Ping sangat mementingkan peningkatan bakat tulang. Pemilihan bakat berhasil, simulasi hidup dimulai. Suara sistem terdengar. Segera setelah itu, di depan Wang Ping, layar perak virtual biru muda itu muncul lagi. Teks mulai muncul di atasnya. Kalender Dacia, 10 Maret 480, kamu makan daging dalam jumlah besar di malam hari. Dan menceritakan kisah Doupo pada Chi Feng. 11 Maret, kepala desa memimpin orang untuk berhasil membunuh 2 macan angin retak, memetik rumput peiwan, dan setelah kembali, kepala desa mengadakan pesta untuk merayakannya, dan memberimu sehelai rumput peiwan. Pada saat yang sama, kepala desa juga menemukan tingkat kultivasimu, yang ternyata telah mencapai puncak alam pemurnian kulit. Sangat terkejut, mengetahui bahwa kamu memiliki rahasia besar, kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, kepala desa akhirnya tidak mempersulitmu, hanya mengatakan bahwa setiap orang memiliki rahasia kecilnya sendiri. Tetapi berharap kamu ingat, di masa depan, kamu tidak boleh membiarkan orang luar menemukan bahwa tingkat kultivasimu dapat tiba-tiba melonjak. Kamu berkata bahwa kamu ingat ajaran kepala desa. Kamu sangat beruntung, karakter orang-orang desa Chi sangat baik. Jika tidak, kamu akan benar-benar dalam bahaya. 5 Agustus, kamu berhasil menerobos ke tahap awal alam tulang rapuh, memberi Chi Feng rasa urgensi, dan dia berlatih lebih keras. Setelah berpikir, kamu menceritakan tentang Jiang Lihuai, kepala desa sangat terkejut. Akhirnya mempercayaimu dan memutuskan untuk memindahkan seluruh keluarga, orang-orang desa Chi meninggalkan hutan angin hitam. Kamu terpaksa meninggalkan tim dan tinggal di kota angin hitam. Selanjutnya kamu bertahan hidup di kota angin hitam. Sangat berhati-hati, membuka toko sarapan untuk menjual roti, untuk menutupi mata orang. Kalender Dacia, 5 Maret 481, kamu berhasil menerobos ke tahap tengah alam tulang rapuh. Tanggal 7 Desember, tahun Dacia 481, Anda berhasil menembus ke tahap akhir alam tulang rapuh. Tanggal 8 Oktober, tahun Dacia 482, Anda berhasil menembus ke puncak alam tulang rapuh. Tanggal 5 Mei, tahun Dacia 484, Anda berhasil menembus ke tahap awal alam pembuluh darah. Saat ini, Anda sudah bisa dianggap sebagai ahli kecil. Anda akhirnya merasa sedikit tenang. Tanggal 1 Juli, tahun Dacia 487, Anda berhasil menembus ke tahap awal alam pemurnian organ. Anda sangat senang. Untuk memanjakan diri sendiri, Anda pergi ke restoran untuk makan besar. Di tengah jalan, Anda mendengar para tentara bayaran dengan bersemangat mendiskusikan sesuatu. Anda menguping percakapan mereka. Mengetahui konsekuensi dari kejadian itu, ternyata seseorang telah menemukan di kedalaman hutan angin hitam jejak serigala bulan perak monster tingkat 7, dan Raja Serigala Bulan Perak monster tingkat 7 ini tampaknya sedang hamil. Akan segera melahirkan keturunan. Jika seseorang bisa mendapatkannya, mereka akan mencapai langit dalam satu langkah. Setelah mendengarkan kata-kata para tentara bayaran, Anda sangat terkejut, dan juga mengetahui. Tanggal 1 Agustus, tahun Dacia 487, mengapa tiba-tiba terjadi gelombang binatang buas. Pasti ada ahli yang masuk jauh ke dalam hutan angin hitam dan mencuri anak serigala bulan perak. Membuat serigala bulan perak sangat marah. Anda segera menghabiskan makanan Anda, lalu langsung pulang untuk berkemas. Bermaksud untuk melarikan diri dari kota angin hitam, semakin jauh dari kota angin hitam semakin baik, jika tidak, pasti akan dimakan oleh monster. Ternyata seperti ini, melihat tulisan di botol perak, Wang Ping baru menyadari. Dia bertanya-tanya mengapa hutan angin hitam tiba-tiba meletus. Gelombang binatang buas yang mengerikan. Ternyata anak monster tingkat 7 mungkin telah dicuri. Monster tingkat 6 sudah setara dengan alam bawaan manusia. Monster tingkat 7 ke atas, monster tingkat 7 setara dengan di atas alam bawaan. Alam Yuan spiritual, sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya keberadaan itu. Namun, kemajuan kultivasi saya dalam simulasi ini cukup besar. Setelah 7 tahun, kultivasi saya langsung mencapai tahap pemurnian organ. Sepertinya bakat putih, tulang akar luar biasa ini. Posturnya untuk ditingkatkan masih bagus, setidaknya dibandingkan dengan tidak bisa menahan tawa kecil, lalu Wang Ping terus berkonsentrasi dengan penuh perhatian. Melihat Ying Ping, mengikuti tatapan Wang Ping,
Tulisan di Yingping. Baru muncul. Kamu membawa barang-barang dan melarikan diri dari kota angin hitam. Kali ini kamu sangat berhati-hati. Ditambah lagi kamu memiliki kultivasi tahap pemurnian organ. Akhirnya, kamu tidak tertangkap dan dibunuh oleh bandit. Dacia berdiri pada tanggal 10 Juli 487. Kamu melarikan diri ke desa Bai Mu, 2000 li jauhnya dari kota angin hitam. Kamu menemukan bahwa populasi desa Bai Mu hanya 2000 orang. Ada dua keluarga besar di desa itu, yaitu keluarga Ye dan keluarga Zhao. Orang terkuat dari kedua keluarga ini memiliki kultivasi. Sekalipun keluarga Ye dan Zhao menyerangmu, kamu bisa melarikan diri dengan tenang. Namun, karena kamu telah membaca terlalu banyak novel web, kamu sangat waspada terhadap keluarga Ye. Bagaimanapun, nama keluarga Ye adalah nama keluarga protagonis, yang benar-benar tidak dapat disinggung. Di hari-hari berikutnya, kamu tidak mengungkapkan kultivasimu. Kamu membeli toko roti kukus di desa Bai Mu dan terus menjual roti kukus. Kamu menyembunyikan dirimu dan ingin berlatih dengan tenang. Karena roti kukusmu sangat lezat, Nona Ye Xiaoro dari keluarga Ye sering datang ke tempatmu untuk membeli roti kukus. Kalian berdua secara bertahap menjadi akrab. Dacia berdiri pada tanggal 7 Agustus 487. Kamu mengetahui berita tentang gelombang monster di hutan angin hitam. Gelombang monster meletus di hutan angin hitam pada tanggal 1 Agustus. Sejumlah besar desa dan kota di dekat perbatasan menderita lebih dari ratusan ribu korban jiwa. Pada akhirnya, gelombang monster itu dipimpin oleh Yin Lenang untuk menyerang kota King Feng. Prajurit kota King Feng mempertahankan kota dengan mati-matian, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan gelombang monster itu. Kota itu hampir dilanggar, dan jutaan orang akan binasa di mulut monster. Pada saat kritis, seorang pendekar pedang muda maju untuk membunuh Yin Lenang dan mengusir gelombang monster itu. Benar-benar mendominasi. Kamu sangat terkejut mendengar berita itu. Seorang pendekar pedang muda benar-benar dapat membunuh. Benar-benar sesat. Karena penasaran, kamu bertanya tentang pendekar pedang muda itu. Ye Xiaoro sangat mengagumi pendekar pedang muda itu. Memberitahumu bahwa ternyata pihak lain disebut sebagai pendekar pedang yang langka dalam 100 tahun di Dacia. Bai Tianhong baru berusia 25 tahun dan kultivasinya telah mencapai alam setengah langkah. Dia juga memahami niat pedang legendaris, yang memungkinkannya membayar harga cedera serius. Setelah pertarungan membunuh di atas level, musik lemah terdengar, setelah mendengarkan perbuatan Bai Tianhong. Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, perbedaan antara orang-orang sangat besar. Untuk ini, Ye Xiaoro sangat setuju. Baru saja membangun fondasi untuk berkultivasi, masa depan pada akhirnya mati juga disebut ranah bawaan. Sementara Bai Tianhong berusia 25 tahun, sudah menjadi ahli terhebat. Tahun ke-487 kalender Daxia, 8 Oktober. Ye Xiaoro diserang. Anda secara tidak sengaja bertemu, memilih untuk menyerang balik musuh. Kultivasi Anda dengan demikian terungkap, Ye Xiaoro juga diam-diam mengembangkan perasaan untuk Anda, membawa Anda ke keluarga Ye sebagai tamu. Anda menolak dengan sopan, tetapi tidak tahan dengan antusiasme Ye Xiaoro, hanya bisa pergi. Setelah keluarga Ye mengetahui kekuatan Anda, mereka sangat terkejut, lagi pula bisa berkultivasi ke periode pemurnian organ pada usia 33 tahun. Mereka merasa bakat Anda sangat luar biasa. Dan pada saat yang sama keluarga Ye juga menemukan bahwa Ye Xiaoro diam-diam mengembangkan perasaan untuk Anda. Ingin menjodohkan Ye Xiaoro dengan Anda, tetapi Anda menolak karena perbedaan usia antara keduanya terlalu besar. Namun Ye Xiaoro mengatakan bahwa dia tidak keberatan. Ayah Ye juga mengatakan bahwa usia bukanlah masalah, ingin mengikat Anda di kapal perang keluarga Ye. Akhirnya Anda setuju, berhasil menikah dengan Ye Xiaoro, keluarga Zhao tentang penampilan Anda. Sangat tidak senang, merasa bahwa cepat atau lambat Anda akan menjadi masalah besar bagi keluarga Zhao. Ingin menyingkirkan Anda, 4 Maret tahun ke-488 kalender Daxia, kultivasi Anda berhasil menembus. Kultivasi Anda berhasil menembus ke tahap tengah ranah pemurnian organ, dan pada saat yang sama Ye Xiaoro juga hamil. Bisa dikatakan kebahagiaan ganda, keluarga Ye sangat gembira. 1 Juni tahun ke-488 kalender Daxia. Keluarga Zhao menghabiskan biaya besar, mengundang seorang pejuang puncak ranah pemurnian organ. Meluncurkan serangan malam terhadap keluarga Ye. Malam itu, kedua klan bertempur dengan darah, Ye Xiaoro hidup dan mati. Anda hampir gila, pertempuran darah gila. Namun Anda hanya memiliki kultivasi pahit selama bertahun-tahun ini. Tetapi Anda tidak mahir dalam seni bela diri. Jelas sudah menjadi kultivasi tahap tengah ranah pemurnian organ, tetapi dibunuh di luar level oleh seorang. Seorang ketua tahap awal ranah pemurnian organ dari keluarga Zhao membunuh di luar level. Dalam pertempuran ini, keluarga Ye dimusnahkan. Hanya Ye Xiao, putra kepala keluarga yang sangat berbakat, yang melarikan diri. Karena kematian Anda, simulasi ini berakhir. Mati lagi? Tentu saja. Menikah adalah pantangan besar. Anda bisa mati jika tidak hati-hati.
ingin hidup lebih lama. Anda hanya bisa berkultivasi dengan rendah hati. Wang Ting menggaruk kepalanya, sedikit tidak berdaya. Namun, Wang Ting dalam simulasi juga adalah orang dengan darah dan daging, sudah tua. Bertemu seorang gadis yang disukai dan ingin berkeluarga adalah hal yang normal. Dia juga tidak bisa menghentikannya. Ngomong-ngomong, Ye Xiao ini selamat sendirian, sangat berbakat, benar-benar seperti prototipe protagonis balas dendam. Wang Ting melihat baris kedua dari bawah, tertegun sejenak, berdasarkan pemahamannya tentang simulator. Simulator biasanya langsung mengakhiri simulasi setelah dia mati, tetapi kali ini simulasinya lebih panjang. Jelas tidak biasa. Sudahlah, apakah dia prototipe protagonis atau bukan, akan ketahuan nanti. Kemudian Wang Ting tidak terlalu memikirkannya, hanya menantikan sistem memberikan hadiah. Hadiah berhasil dibuat. Anda dapat memilih salah satu dari hadiah berikut. 1. Bakat putih tulang yang luar biasa. 2. Pengalaman bertarung. 3. Bakat putih jenius bisnis. Masih perlu dipilih? Pasti tulang yang luar biasa. Wang Ting melihat hadiah itu dan membuat pilihan tanpa ragu. Hanya dengan memilih tulang yang luar biasa, kultivasinya bisa ditingkatkan dengan lebih cepat. Adapun hadiah lainnya, nilainya tidak terlalu besar. Pilihan berhasil. Suara sistem terdengar, dan kemudian Wang Ting merasakan tubuhnya memanas dan tidak ada perasaan lain. Namun, Wang Ting sangat jelas bahwa bakat kultivasinya pasti telah meningkat. Ngomong-ngomong, kali ini dalam simulasi, aku benar-benar dikalahkan oleh seseorang dengan level yang lebih rendah, benar-benar sedikit memalukan. Ini Wang Ting teringat lagi. Tentang dirinya yang dikalahkan oleh seseorang dengan level yang lebih rendah, tidak bisa dihindari. Wang Ting bergumam pada dirinya sendiri. Sistem, aku ingin melanjutkan simulasi. Kemudian Wang Ting berbicara lagi dalam hatinya. Simulasi ini membutuhkan 4 makanan ringan kelas rendah. Apakah Anda ingin memulai simulasi? Suara sistem terdengar. 4. Wang Ting terkejut. Dia awalnya mengira itu 3, tetapi tidak menyangka itu 4 makanan ringan kelas rendah. Bisa dikatakan langsung berlipat ganda. Mungkinkah harganya berlipat ganda? Jika berikutnya 8 makanan ringan kelas rendah, bukankah itu akan membunuhnya? Bayar. Wang Ting merasa sedikit sakit hati, tetapi tetap memilih untuk membayar. Simulasi kehidupan dimulai. Bakat sedang disegarkan. Bakat putih. Jenius penilaian harta karun. Bakat putih. Ahli melarikan diri. Jenius penilaian harta karun. Dapat meningkatkan bakat penilaian harta karun sampai batas tertentu. Ahli melarikan diri. Kecepatan akan meningkat sampai batas tertentu saat melarikan diri. Ahli melarikan diri ini benar-benar memiliki kepribadian. Wang Ting melihat pengenalan kedua bakat ini. Tatapannya sedikit halus. Apakah ada ahli melarikan diri? Mungkinkah nanti akan ada? Bakat untuk mengalahkan orang di belakangnya? Apa efeknya mengalahkan orang di belakang ketika secara tidak sengaja terdaftar sebagai target penjagaan musuh? DLL, saya memilih bakat putih, ahli melarikan diri. Bakat ini tidak mungkin. Sekarang dia hanya ingin berkembang secara diam-diam. Meskipun sebelumnya mengeluh tentang dibunuh oleh level yang lebih tinggi, tetapi dibandingkan dengan berkelahi dengan orang, berlari lebih cepat tidak diragukan lagi dapat hidup lebih lama. Pemilihan bakat berhasil. Simulasi hidup dimulai. Tahun ke-480 era Dacia, 10 Maret. Kamu makan daging dengan lahap di malam hari. Dan menceritakan kisah Doupo kepada Chi Feng. Tahun ke-487 era Dacia, 10 Juli. Kamu melarikan diri ke jarak 2000 li dari kota Heifeng, desa Bai Mu. Mulai berkultivasi secara diam-diam, bahkan toko roti pun tidak kau tebas. Melainkan mulai membuat peralatan dari besi. Tahun ke-487 era Dacia, 8 Oktober. Kamu tahu Ye Xiaoro akan diserang, tetapi tidak melakukan banyak hal. Ye Xiaoro meninggal karena itu. Tahun ke-488 era Dacia, 2 Januari. Kultivasimu berhasil menembus ke tahap menengah alam pemurnian organ. Tahun ke-488 era Dacia, 1 Juni. Keluarga Zhao menghabiskan biaya besar untuk mengundang seorang penari puncak alam pemurnian organ, melancarkan serangan malam ke keluarga Ye. Keluarga Ye dibantai. Hanya Ye Chen yang melarikan diri. Kamu tahu bahwa anak dari belas kasihan pasti akan menjadi orang hebat. Tahun ke-488 era Dacia, 5 November. Kamu berhasil menembus ke tahap akhir alam pemurnian organ. Karena keluarga Ye dimusnahkan. Penduduk desa Bai Mu mengalami penindasan dan penindasan. Kamu juga tidak bisa melarikan diri. Tetapi kamu memilih untuk bersabar dan berkembang. Tahun ke-489 era Dacia, 7 Juni. Kamu berhasil menembus ke puncak alam pemurnian organ, hanya selangkah lagi dari alam Houtian. Tahun ke-489 era Dacia, 1 Juli. Ye Chen yang berusia 15 tahun kembali ke desa Bai Mu. Kultivasinya secara ajaib mencapai alam Houtian. Sendirian memusnahkan keluarga Zhao. Membalaskan dendam. Kamu sangat terkejut setelah mendengar berita ini.
Mengagumi bahwa pandanganmu benar. Anak ini adalah anak keberuntungan. Karena keluarga Zhao dan keluarga Ye dimusnahkan secara berurutan, mungkin menembus ke alam Houtian. Dan jika ditunda 10 hari lagi, mungkin kamu tidak memiliki harapan untuk menembus ke alam bawaan. Akhirnya kamu memilih untuk mengambil sisa batu roh bumi. Pergi ke kota batu hitam terdekat untuk melihat apakah ada obat mujarab yang dapat membantu mencapai alam Houtian. Tahun ke-489 era Daxia, 2 Desember. Dalam perjalanan ke kota batu hitam, kamu disergap oleh bandit alam Houtian, tetapi bakat putihmu sebagai ahli melarikan diri berperan, sangat meningkatkan kecepatan kudamu. Kamu berhasil melarikan diri, dan kamu sangat bersyukur untuk ini. Tahun ke-489 era Daxia, 3 Desember. Kamu berhasil tiba di kota batu hitam dan menemukan apotek terbesar di kota batu hitam, Suen, untuk mencari obat mujarab. Akhirnya kamu mengetahui tentang obat mujarab bernama pil Houtian, yang dapat meningkatkan peluang untuk menerobos ke alam Houtian. Kamu sangat gembira. Setelah Suen memberi harga, kamu menyadari bahwa harganya adalah 3 batu roh tingkat rendah. Kamu sangat sedih, tetapi kamu hanya dapat mengeluarkan sisa 3 batu roh tingkat rendah untuk membalas dendam. Saat ini, kamu sangat menyesal tidak meminta lebih banyak batu roh saat berpisah dengan orang-orang desa Qi. Setelah kamu membeli pil Houtian, kamu mengasingkan diri di penginapan sendirian. Akhirnya, kamu berhasil menerobos ke alam Houtian. Seorang ahli alam Houtian. Selanjutnya, kamu memilih untuk kembali ke desa Bai Mu dan terus bersembunyi. Tidak ingin menjelajahi dunia persilatan. Tahun ke-490 era Daxia, selama tahun baru Imlek. Kamu melihat orang-orang desa Bai Mu merayakan tahun baru. Kamu merasa sangat kesepian dan mempertimbangkan apakah akan menikah dan memulai sebuah keluarga. Mengembangkan sebuah keluarga juga dianggap sebagai kenang-kenangan. Akhirnya, kamu memilih untuk menikah dan memulai sebuah keluarga. Pada tahun ke-490 era Daxia, kamu akan memiliki keturunan, dan pada saat yang sama, kamu juga mulai menunjukkan kultivasimu. Menekan keluarga lain di desa Bai Mu dan membuat mereka menghormatimu. Tahun ke-491 era Daxia. Banjir dan kekeringan terjadi di berbagai tempat di Daxia. Rakyat hidup dalam kemiskinan. Ditambah dengan Kaisar Daxia yang bodoh. Para pengkhianat menguasai pengadilan. Daxia mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan besar. Kamu sedikit khawatir tentang hal ini. Karena kultivasimu saat ini baru alam Houtian tingkat kedua, kamu tidak dapat melindungi istri dan anak-anakmu dalam kekacauan. Pada tanggal 8 Juli tahun ke-493 era Daxia, kultivasimu telah mencapai alam Houtian tingkat keempat, dan keluargamu secara bertahap tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, Daxia benar-benar dalam kekacauan. Bandit berkeliaran, dan para pahlawan dari semua sisi juga mulai memberontak. Itu juga mempengaruhi desa Bai Mu. Seseorang mengundangmu untuk bergabung dengan tentara pemberontak. Kamu memilih untuk menolak. Melihat kamu menolak, tentara pemberontak memintamu untuk menyerahkan uang dan makanan untuk berkontribusi pada pemberontakan. Kamu sangat marah tentang hal ini. Jelas sekali dia ingin merebut kekayaan yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah. Namun, kamu tahu bahwa kekuatanmu tidak sebanding. Jadi kamu memilih untuk bekerja sama. Tentara pemberontak mencibir. Mereka mengatakan bahwa kamu berani menatapnya dengan marah, yang berarti kamu mendukung kaisar yang bodoh. Mereka dengan kejam membunuhmu. Karena kematianmu, simulasi ini berakhir. Orang-orang dari tentara pemberontak ini benar-benar tirani. Apa bedanya dengan bandit gunung? Wang Ping melihat akhir dari simulasi dan mengerutkan kening. Dia sangat tidak senang. Membunuh dan merampok harta benda karena perbedaan pendapat adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh bandit gunung. Hal-hal yang mereka lakukan seharusnya lebih menjijikan daripada bandit gunung. Setidaknya para bandit gunung. Secara terang-terangan mengatakan, aku orang jahat. Aku akan membunuh dan merampok. Tetapi orang-orang dari tentara pemberontak ini ingin membunuh dan merampok harta benda, dan juga memberimu gelar pengkhianat. Ini benar-benar perilaku munafik. Sepertinya perkembangan dengan bersembunyi masih merupakan solusi terbaik. Memulai keluarga hanya akan mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Wang Ping mengingat isi simulasi. Dia menggaruk kepalanya lagi. Dirinya dalam simulasi benar-benar tidak tahan kesepian. Dia jelas-jelas bersembunyi dan menjadi seorang pejuang alam Houtian. Melanjutkan bersembunyi belum tentu. Tidak ada harapan untuk menjadi. Namun, setelah memiliki sedikit kekuatan, dia ingin memulai keluarga. Akibatnya, dia diperhatikan oleh tentara pemberontak dan langsung mengalami tragedi. Mungkin inilah naluri orang Tionghoa, semacam obsesi yang tidak dapat dijelaskan untuk berkeluarga. Tentu saja. Jika dia tidak mengungkap kekuatan untuk memperkuat dirinya dan mendapatkan sumber daya kultivasi, diperkirakan kultivasinya pada akhirnya tidak akan mencapai tingkat keempat alam Houtian. Lagi pula, jika tidak ada cukup sumber daya kultivasi pasti akan menjadi semakin sulit dan semakin lambat seiring berjalannya waktu. Ini adalah suara sistem. Dia juga teringat lagi bahwa hadiah berhasil dibuat. Kecepatan dapat dipilih dari 2 hadiah berikut.
1. Bakat putih, bertemu dengan seorang jenius. 3. Pengalaman hidup. Dia benar-benar bisa memilih 2. Wang Ping sedikit terkejut. Namun, melihat ketiga hadiah ini, dia masih sedikit ragu. Dia menginginkan ketiga hadiah ini. Bakat bertemu jenius dapat meningkatkan bakat pedangnya. Setelah memurnikan pedang, dia tidak akan dikalahkan oleh orang lain. Efek dari ahli melarikan diri juga telah ditunjukkan dalam simulasi. Kamu bisa lebih lemah dari orang lain, tetapi kamu sama sekali tidak boleh berlari lebih lambat dari mereka. Adapun hadiah ketiga, tampaknya tidak mencolok, tetapi jika dipikirkan baik-baik, itu sangat berharga, karena ini setara dengan membiarkan Wang Ping mendapatkan lebih dari 10 tahun pengalaman hidup dengan sia-sia, meskipun tampaknya tidak ada yang istimewa. Tetapi jika dipikirkan baik-baik, nilai di dalamnya sangat mengejutkan. Pengalaman hidup yang kaya membuat seseorang lebih dewasa, dan pada saat yang sama, ini mungkin juga berisi pengalaman berlatih seni bela diri, DLL, sehingga lain kali dia melakukan simulasi, kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Sistem, saya memilih 1 dan 3. Setelah Wang Ping ragu-ragu, pada akhirnya, dia tetap memilih hadiah ketiga. Pilihan berhasil. Hadiah sedang dibagikan. Suara sistem terdengar, dan kemudian Wang Ping merasakan banyak ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Perasaan ini sangat luar biasa. Melihat dengan cepat dari sudut pandang orang pertama ini, seolah-olah dia benar-benar mengalami lebih dari 10 tahun ini. Keadaan pikirannya telah meningkat pesat, dan dia juga memiliki banyak perasaan hidup yang berbeda. Terutama pengalaman kultivasi yang telah dia telusuri, membuatnya terpesona, dan pada saat yang sama, dia juga memiliki perasaan linglung tentang waktu yang terjalin. Wang Ping tidak sadar sampai waktu yang lama berlalu. Memilih pengalaman hidup benar-benar pilihan yang tepat. Wang Ping secara pribadi mengalami kesulitan. Wang Ping saat ini, meskipun penampilannya tampak tidak berubah, temperamennya telah berubah, memberikan kesan mantap. Tidak ada lagi kecerobohan yang jelas sebelumnya. Memberikan jawaban, ternyata 2 kali lipat. Wang Ping tidak berdaya, naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, simulasi yang dia butuhkan di masa depan. Mungkin sangat besar. Kakak Wang Ping, saatnya makan. Saat ini, Qi Feng masuk. Berkata kepada Wang Ping, tetapi dia baru saja membuka mulutnya, dan tiba-tiba menemukan aura Wang Ping yang tidak biasa. Kakak Wang Ping, kultivasimu. Qi Feng sedikit terkejut, dia bisa merasakan bahwa dibandingkan dengan Wang Ping beberapa waktu lalu, Qi dan darah Wang Ping saat ini telah meningkat lebih dari sedikit. Intensitas aura ini lebih kuat darinya, dan dia saat ini tahap akhir alam pemurnian kulit. Bukankah itu berarti kultivasi kakak Wang Ping? Setelah Wang Ping berpikir, memberikan jawaban ini, kecepatan peningkatan kultivasinya di masa depan pasti akan sangat mencengangkan. Harus mencari alasan yang tepat. Pada saat yang sama, Wang Ping juga dapat menggunakan alasan ini untuk meminta lebih banyak sementara dari kepala desa. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mendapatkan sementara hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada sementara, tidak ada cara untuk melakukan simulasi. Konstitusi khusus, ya, aku pernah mendengar kakekku berkata bahwa di dunia ini ada banyak konstitusi khusus. Mereka memiliki berbagai macam kekuatan, seperti tubuh roh api. Ketika berlatih teknik atribut api, mereka dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan juga meningkatkan kekuatan tempur. Qi Feng memandang Wang Ping dengan iri dan berkata, kakak Wang Ping memiliki konstitusi khusus, itu bagus. Jika aku juga memiliki tubuh roh, kecepatan kultivasi pasti akan sangat cepat. Konstitusi khusus adalah bawaan, tidak bisa dipaksakan. Wang Ping tersenyum sedikit, berjalan mendekat dan menyentuh kepala Qi Feng. Itu belum tentu. Mata hitam besar Qi Feng penuh kerinduan, dan dia berkata, kakek berkata bahwa beberapa tubuh roh tidak bawaan, tetapi kultivator yang kuat. Mengubah konstitusi mereka dan mewariskannya. Oleh karena itu, keluarga para ahli yang kuat ini juga disebut sebagai ras roh, misterius dan kuat. Mendengar ini, Wang Ping terkejut. Bahkan bisa diwariskan, sistem kultivasi di dunia ini benar-benar ajaib. Sayangnya, leluhurku tidak pernah memiliki ahli yang seperti itu. Qi Feng mengepalkan tinjunya. Tapi aku pasti akan menjadi ahli seperti itu dan menciptakan ras roh yang kuat. Punya ambisi. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Wang Ping tersenyum dan berjalan keluar. Ketika keduanya tiba di depan hidangan bersama, mereka diperhatikan oleh banyak orang. Untuk sementara waktu, orang-orang di desa memandang Wang Ping dengan ekspresi terkejut. Wang Ping, kultivasimu tampaknya sedikit meningkat. Kepala desa juga sulit untuk tenang. Bagaimanapun, Wang Ping sebelumnya hanyalah orang biasa. Konstitusiku agak khusus. Dapat menelan sementara untuk meningkatkan kultivasi. Wang Ping mengatakan kalimat ini lagi. Mendengar ini, semua orang di Desa Merah memiliki wajah penuh keterkejutan. Mampu menelan sementara untuk meningkatkan kultivasi? Konstitusi khusus apa ini? Bukankah itu terlalu kuat? Konstitusi khusus? Kepala desa sedikit mengernyit dan bergumam.
Kemudian dia menatap Wang Ping dalam-dalam. Tidak heran Wang Ping meminta batu spiritual kepadanya. Ternyata dia memiliki fisik khusus. Namun, ada juga kontradiksi di sini, karena jika Wang Ping adalah fisik khusus, dia seharusnya sudah menjadi orang yang kuat, terutama dalam meningkatkan kultivasinya dengan batu spiritual. Jumlahnya juga tidak sedikit, jika tidak, dia tidak mungkin datang ke sini, dengan seorang pejuang alam Houtian sebagai penjaga. Tetapi tidak bisa mengeluarkan batu spiritual. Ini adalah hal yang sangat kontradiktif, tetapi setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Kepala desa tidak memiliki ide untuk menyelidiki rahasia Wang Ping, lagi pula, Wang Ping terhadap mereka. Desa Qi tidak memiliki permusuhan, bahkan memiliki niat baik yang besar, itu sudah cukup. Bagus, masa depan tidak terbatas. Kepala desa menepuk bahu Wang Ping dan berkata. Wang Ping tahu bahwa kepala desa telah menebak ada sesuatu yang tidak beres, tetapi setelah menyerap lebih dari 10 tahun pengalaman hidup, dia tidak akan merasa malu atau canggung sekarang. Saya tidak bisa meminta batu spiritual dari Anda lagi. Saya ingin meningkatkan kultivasi saya secepatnya. Bolehkah? Kepala desa mengangguk, tunggu sebentar saya akan memberi Anda 100 batu spiritual kelas rendah lagi. Sekarang mari kita makan dulu, terima kasih kepala desa. Wang Ping sedikit menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa desa Qi bersembunyi di hutan angin hitam untuk menghindari liga. Sebenarnya cadangan batu spiritual tidak banyak, karena tambang batu spiritual sangat berharga, pada dasarnya dikendalikan oleh kerajaan Daxia. Atau keluarga besar dan kekuatan sekte, sangat sedikit batu spiritual yang beredar di pasaran. Ingin menukarnya melalui pengelolaan batu spiritual ini sangat sulit, dan jika berhasil ditukar akan menarik perhatian beberapa orang, dan tidak sesuai dengan gaya rendah hati desa Qi. Oleh karena itu sumber daya kultivasi desa Qi pada dasarnya mengandalkan berburu monster, memakan daging monster, dan memproses inti monster. Untuk berkultivasi, kepala desa sebelumnya memberinya 10 batu spiritual kelas rendah. Sekarang tidak hanya tidak menyelidiki maksud rahasianya, tetapi juga dengan murah hati. Mengeluarkan 100 batu spiritual kelas rendah lagi, tidak diragukan lagi sangat baik kepadanya. Wang Ping mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Bersumpah akan menyelamatkan semua orang di desa Qi. Setelah sarapan, kepala desa memberi Wang Ping 100 batu spiritual kelas rendah, bahkan untuk membuat Wang Ping nyaman di bawah, dia langsung memberinya tas penyimpanan kelas rendah. Suatu hari, Wang Ping dan Qi Feng justru bangun pagi-pagi dan berlatih dengan giat. Wang Ping berkata dalam hati, "Sistem, aku ingin melakukan simulasi baru. Simulasi ini menghabiskan 8 batu spiritual kelas rendah. Apakah akan melakukan simulasi?" Suara sistem terdengar, Wang Ping membuka mulutnya tanpa ragu. Simulasi kehidupan dimulai, bakat sedang disegarkan, selama tuan rumah tidak mendapatkan bakat apapun. Wang Ping benar-benar terdiam, tidak mendapatkan bakat apapun. "Kamu masih memberi selamat padaku? Itu sangat keterlaluan." Mulai, sistem tidak memedulikan keluhan Wang Ping, kata-kata di layar virtual juga mulai muncul. Dinasti Xia besar tahun 480, 11 Maret, kamu berlatih dengan giat, saat senja kepala desa dan yang lainnya kembali. Membawa kembali 2 tanaman rumput Peiyuan dan 2 mayat macan angin retak. Kepala desa bertanya apakah kamu menginginkan rumput Peiyuan. Kamu memilih untuk menginginkannya, kepala desa memberimu 1 tanaman rumput Peiyuan. Dalam waktu berikutnya, kultivasimu tidak meningkat dengan cepat, membuat kepala desa sangat bingung dan kecewa, tetapi dia tidak banyak bicara. Memperlakukanmu seperti semula, dengan serius membimbingmu. Dinasti Xia besar tahun 480, Agustus, seluruh klan desa Qi pindah. Kamu ditinggalkan di kota angin hitam. Dinasti Xia besar tahun 487, 10 Juli, kamu melarikan diri ke jarak. Desa Bai Mu yang berjarak 2000 li dari kota angin hitam, mulai berlatih dengan tenang. Kali ini bersumpah untuk tidak mengungkapkannya. Dinasti Xia besar tahun 487, 8 Oktober, kamu tahu bahwa Ye Xiaoro akan diserang, tetapi tidak melakukan apapun. Ye Xiaoro meninggal karena itu. Dinasti Xia besar tahun 488, 5 Januari, kultivasimu berhasil menembus ke puncak alam pemurnian organ. Dinasti Xia besar tahun 488, 15 Februari, kamu merasa sudah waktunya untuk menembus ke alam Houtian, memilih untuk pergi ke kota api hitam, membeli pil Houtian. Setelah menelan pil, kamu menembus ke alam Houtian. Kecepatan kultivasi kali ini menjadi lebih cepat. Wang Ping melihat isi simulasi, mendapatkan pengalaman hidup lebih dari 10 tahun, manfaatnya bagi perilaku dan seni bela diri. Tentu saja sangat besar, kemudian Wang Ping sekali lagi menatap layar dan melihatnya. Kata-kata di layarnya juga mulai muncul kembali. Dinasti Xia besar tahun 488, 1 Juni. Keluarga Ye dibantai dengan tragis. Dinasti Xia besar tahun 488, 5 November, kamu berhasil menembus ke alam Houtian. Karena keluarga Ye dimusnahkan, keluarga Zhao mendominasi desa Bai Mu.
penduduk desa Bai Mu. Menderita intimidasi dan penindasan, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Untuk ini, kamu tidak lagi memilih untuk melawan dengan keras. Melainkan diam-diam mengambil tindakan untuk memusnahkan seluruh keluarga Zhao. Pemusnahan keluarga Zhao mengguncang desa Bai Mu. Semua orang bersukacita dan berterima kasih padamu. Untuk ini, kau menyembunyikan jasa dan ketenaranmu. Terus bersembunyi dan berlatih dengan pahit. Tahun 489 era Dacia, 1 Juli, kau karena memiliki cukup bantuan sementara untuk berkultivasi, tingkat kultivasimu meningkat ke alam Houtian tingkat 3. Kemajuan lambat. Hari ini, Ye Cheng yang berusia 15 tahun kembali ke desa Bai Mu. Tingkat kultivasinya secara ajaib mencapai alam Houtian. Dia ingin membalas dendam, tetapi mendengar tentang pemusnahan keluarga Zhao. Senang sekaligus rumit karena dia tidak bisa secara pribadi membunuh musuhnya. Tahun 491 era Dacia, kekeringan dan banjir terjadi di berbagai tempat di Dacia, kehidupan rakyat sengsara. Ditambah lagi Kaisar Dacia bodoh dan para pengkhianat berkuasa di istana, Dacia mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan besar. Tahun ini, tingkat kultivasimu meningkat lagi dan berhasil menembus ke alam Houtian tingkat 7. Hanya saja yang membuatmu khawatir adalah batu spiritual di tubuhmu benar-benar habis. Tidak ada cara untuk terus meningkatkan kultivasi dengan cepat. Tahun 493 era Dacia, Dacia benar-benar kacau balau. Perampok merajalela, dan para pahlawan dari semua pihak juga mulai memberontak, yang juga berdampak pada desa Bai Mu. Sebuah pasukan pemberontak melewati desa Bai Mu, menyebabkan beberapa kerusuhan. Banyak orang dirampas makanannya. Kau juga tidak luput. Untuk ini, kau sangat mengetahui sifat pasukan pemberontak ini dan tidak berkonflik dengan mereka. Memilih untuk menyerahkan uang dan makanan. Tahun 494 era Dacia, tingkat kultivasimu menembus ke alam Houtian tingkat 8. Tahun itu, pengadilan mengirim pasukan untuk menekan pasukan pemberontak. Kau mendengar tentang hal ini. Bertepuk tangan dan bersukacita, berpikir bahwa pasukan pemberontak yang menindas rakyat ini pantas dimusnahkan. Akhir tahun 495 era Dacia, tingkat kultivasimu menembus ke alam Houtian tingkat 9. Tahun itu, leluhur tetangga tak terkalahkan dari keluarga kerajaan Dacia meninggal dunia. Para bangsawan tidak bisa lagi menahan diri. Mulai mengumpulkan kekuatan dari semua pihak, mendirikan diri sebagai raja, dan mengincar tahta. Untuk ini, pengadilan sangat marah. Bermaksud mengirim pasukan besar untuk menekan para bangsawan. Tetapi para bangsawan terlalu kuat dan sulit untuk ditekan. Kekacauan sering terjadi di Dacia. Desa Bai Mu juga terkena dampaknya. Sejumlah besar orang menjadi pengungsi. Kau tahu jika terus tinggal di sini, mungkin tidak bisa melanjutkan kultivasi dengan tenang. Akhirnya, kau memilih untuk menemukan gunung dan hutan yang tidak berbahaya. Membuka lahan dan bertani, berencana untuk berkultivasi dengan pahit secara tertutup. Tahun 497 era Dacia, kau berhasil menembus ke alam Houtian tingkat 10. Pada tahun ini, kekacauan internal di Dacia semakin mengerikan, pasukan kekaisaran dan para pangeran menderita kerugian besar. Negara ini cocok untuk film, bisa menjadi neraka dunia. Kemudian, negara Chu bermaksud mengirim pasukan untuk menaklukkan negara bawahan, mencoba mencaploknya. Namun, Zhao Kuo, yang berdekatan dengan Chu, tidak ingin Chu mencaplok negara bawahan dan memperkuat dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka mengirim pasukan berat yang ditempatkan di perbatasan. Membuat Chu hanya bisa melepaskan gagasan itu, juga mengirim pasukan yang ditempatkan di kota perbatasan untuk mencegah Zhao Kuo menyerang tiba-tiba. Dacia berdiri selama 499 tahun. Keluarga kekaisaran Dacia digulingkan, para pangeran memulai perang saudara. Bermaksud naik tahta, berbagai pihak saling berperang, rakyat menderita. Sementara kamu masih menutup diri, bermaksud menerobos alam bawaan, tetapi berkali-kali gagal. Untuk ini, kamu hanya bisa tersenyum pahit. Ternyata sangat sulit untuk menerobos alam bawaan. Tidak heran desa Qi hanya memiliki beberapa ahli alam bawaan. Dacia berdiri selama 500 tahun, kultivasi menerobos ke alam pengumpulan Yuan. Siang hari ke-7, Hong Zongxi tidak bisa tinggal dia melihat rakyat negara bawahan begitu menderita. Memilih untuk ikut campur, membantu Pangeran Liu Yu mengalahkan pangeran lainnya. Membiarkannya naik tahta. Setelah Pangeran Liu Yu naik tahta, mengubah nama negara menjadi Dawei. Sejak saat itu, dunia damai, ketertiban secara bertahap dipulihkan. Kamu tahu setelah dunia damai, kamu juga keluar gunung lagi, berencana mencari cara untuk menerobos alam bawaan. Kamu sangat jelas. Usia kamu saat ini sudah 45 tahun. Jika kamu tidak mencari cara lain, probabilitas untuk menerobos alam bawaan hanya akan semakin rendah, dan akhirnya akan mati tua di alam Houtian. Akhirnya, kamu berjalan di dunia. Mengetahui tentang pil bernama pil bawaan. Seperti pil Houtian, itu dapat membersihkan meridian dan meningkatkan seniman bela diri alam Houtian. Probabilitas untuk menerobos ke alam bawaan. Namun, pil bawaan sangat berharga.
Kamu yang miskin tidak mampu membelinya. Jadi, kamu memilih untuk berburu monster, mendapatkan batu spiritual. Namun, pemahaman kamu biasa saja. Masih kurang mahir dalam seni bela diri, kekuatan tempur relatif lemah di alam yang sama. Meskipun kamu sangat berhati-hati. Setiap kali kamu menargetkan monster dengan kultivasi lebih rendah dari dirimu sendiri. Tetapi langit tidak dapat diprediksi. 2 bulan kemudian, kamu secara tidak sengaja bertemu dengan monster tingkat 6 dan mati mengenaskan. Karena kematianmu, simulasi ini berakhir.